Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 21. Di Pulau Es dahulu dia menyaksikan betapa kakek dan kedua orang neneknya tewas dan Pulau Es lenyap karena perbuatan penjahat. Kemudian, betapa keluarga ayahnya tertimpa aib karena perbuatan penjahat pula. Semua ini memupuk semacam dendam kebencian di dalam hatinya terhadap para penjahat sehingga dia tak mau memberi ampun kepada setiap penjahat yang ditemuinya. Suma Qiangbun terbenam dalam kedukaan. Dia teringat akan rencana pernikahan encinya. Dia takkan dapat hadir dalam perayaan pernikahan itu. Dia sudah mengambil keputusan untuk tidak kembali sebelum dia dapat bertemu kembali dengan Ganggananda. "Ai, Gangga, di manakah engkau berada?" keluhnya penuh rindu sebelum dia tenggelam ke dalam samadinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Qiangbun sudah meninggalkan kuil itu dan melanjutkan perjalanannya ke barat. Dia tidak lagi memasuki kota Lokyang karena selama beberapa hari dia sudah melakukan penyelidikan dan agaknya tidak ada seorang pun melihat pemuda Bhutan seperti Ganggananda di kota itu. Qiangbun mulai menduga bahwa mungkin sekali pemuda itu mengambil jalan lain, tidak melalui Lokyang. Akan tetapi bagaimanapun juga, pemuda itu terus menuju ke barat dan dia akan mencari terus sampai ke negeri Bhutan. Qiangbun mengambil jalan ke barat menyusuri sepanjang tepi sungai Huangho. Pada waktu musim hujan membuat sungai Huangho pasang dan airnya berlimpah-limpah. Dalam keadaan seperti itu, sungai ini menjadi liar, arusnya kuat sekali sehingga amat berbahaya untuk naik perahu menentang arus. Maka Qiangbun hanya berjalan kaki saja, kadang-kadang mempergunakan ilmu lari cepat kalau melalui jalan sunyi. Dia akan pergi ke kota Xian yang jauhnya masih antara 300 km dari situ. Kalau dia melakukan perjalanan cepat, dalam waktu 4 hari saja dia sudah sampai di sana. Tentu saja kalau di tengah jalan tak ada sesuatu yang akan menyita waktunya. 2 hari kemudian tibalah dia di sebuah puncak bukit. Dari puncak itu dia dapat melihat pemandangan yang amat indah. Sungai Huangho yang lebar nampak berkilauan dari atas. Sejauh mata memandang, tidak nampak adanya dusun di sebelah barat, melainkan penuh hutan memanjang di sepanjang tepi sungai. Maka dia pun mengambil keputusan untuk melewatkan malam di tempat indah ini. Qiangbun lalu melepaskan buntalan dan siangkiamnya dari punggung, menjatuhkan diri duduk di atas rumput hijau tebal lunak. Indah bukan main pemandangan menjelang senja itu. Indah dan sunyi. Sunyi sekali. Dia mengeluarkan sebungkus roti kering dan seguci air jernih dari buntalan. Akan tetapi ketika dia menoleh ke kanan-kiri, merasa betapa sunyinya keadaan, betapa sepi dan kosong perasaan hatinya, roti kering itu tak jadi digigitnya. Dia menyimpan kembali roti dan guci air. Tidak jadi makan atau minum walaupun perutnya lapar dan tenggorokannya haus. Dia tidak dapat makan karena pada saat itu hatinya dicekam keresahan dan kedukaan. Dia merasa betapa sepi hidupnya, betapa rindu kepada Ganggananda dan justru kerinduan inilah yang mendukakan hatinya. Terngiang di telinganya pertanyaan encinya ketika dia akan pergi mengejar Gangga. "Yakinkah engkau bahwa cintamu terhadap Gangga itu murni? Ataukah hanya nafsu yang timbul karena dia seorang pemuda tampan?" Demikian encinya bertanya. Qiangbun menundukkan mukanya. "Gangga adalah seorang pria. Dan bagaimana kalau Gangga mendengar pengakuan cintanya, mengerti bahwa dia adalah seorang dengan kelainan? Apakah Gangga akan memandangnya dengan jijik, akan menjadi marah, membencinya dan takkan sudi berdekatan lagi dengannya?" Qiangbun mengangkat mukanya dan ternyata kedua pipinya yang menjadi pucat itu sudah basah semua. Dia menangis dan tak mampu menahan perasaannya lagi. Ditutupnya mukanya dengan kedua tangan dan dia menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil, seperti perempuan. "Qiangbun!" Suara halus terdengar oleh Qiangbun seperti nyanyian sorga. Seketika dia menurunkan kedua tangan dari mukanya. "Gangga? Gangga," bisiknya penuh keraguan, penuh harapan, penuh kegelisahan kalau-kalau pendengarannya telah menipunya dan harapannya akan hampa. Akan tetapi ketika dia menoleh, di dalam cuaca remang-remang itu dia melihat pemuda itu dengan jelas. Bukan mimpi, bukan hayal. "Gangga!" Dia meloncat berdiri dan berlari menghampiri dengan lengan terbuka. Di situ Ganggananda berdiri memandang kepadanya dengan mata penuh haru, dengan bibir tersenyum. "Qiangbun," katanya dengan air mata berlinang. Qiangbun mengembangkan kedua lengannya dan merangkul.
Gangga diam saja dan membiarkan pemuda itu memeluknya dan mendekapnya dengan kuat sekali. Ganggananda diam-diam harus melindungi tubuhnya dengan tenaga dalam dari pelukan Chiang Bun, kalau tidak bisa patah-patah tulang iganya didekap sekuat itu. Gangga. Ah, Gangga. Betapa girang hatiku, betapa rinduku kepadamu. Chiang Bun berbisik berkali-kali, mendekap tubuh itu seolah-olah hendak memasukkan Gangga ke dalam dadanya agar tidak sampai dapat berpisah lagi. Kemudian, saking girangnya dapat bertemu dengan Gangga kembali, dan saking rindunya, dia lalu mencium pemuda itu, ciuman sayang dan mesra pada pipi kanannya. Dia merasa betapa tubuh Gangga gemetar keras dan tiba-tiba Chiang Bun teringat akan keadaan dirinya. Ah! Dia melepaskan pelukannya seperti melepas ular, lalu membalikkan tubuhnya dan menjambak-jambak rambutnya sambil menangis. Chiang Bun! Ganggananda terkejut, menghampiri dan menyentuh pundaknya. Ada apakah? Chiang Bun menutupi muka dengan kedua tangan, pundaknya bergoyang-goyang dan air mata menetes dari celah-celah jari tangannya. Melihat ini, Gangga Dewi menjadi terharu sekali. Betapa sikap pemuda ini seperti seorang wanita saja, padahal sepak terjangnya selama ini begitu gagah perkasa sebagai seorang pendekar sejati. Sungguh sulit membayangkan betapa seorang pemuda selihai ini, cucu pendekar super sakti dari Pulau Es, dapat menangis sesenggukan seperti seorang wanita cengeng. Chiang Bun, ada apakah? Apakah yang menyusahkan hatimu? Tanyanya. Chiang Bun mengusap air matanya dan dia lalu duduk di atas rumput tebal. Gangga Dewi juga duduk dan untuk menghilangkan suasana yang tidak enak itu, ia berkata. Tahukah engkau betapa selama beberapa hari ini, dari sebelum engkau tiba di Lokyang sampai sekarang, aku selalu membayangimu? Ucapan ini berhasil menolong Chiang Bun yang sudah dapat menguasai hatinya, memandang heran. Begitukah, katanya. Pantas aku tidak pernah dapat menyusulmu, kiranya engkau berada di belakangku. Gangga Dewi tersenyum dan suasana yang amat tidak enak bagi Chiang Bun tadi agak berubah, hatinya menjadi tenang kembali. Gangga, sebetulnya engkau hendak kemanakah? Apakah benar seperti keterangan Enci Hui bahwa engkau hendak pulang ke Butan? Dan kau sendiri hendak kemana? Gangga balas bertanya. Aku hendak menyusulmu. Karena engkau pergi tanpa pamit padaku. Aku memang tidak pamit karena masih pagi sekali dan aku memang ingin pulang ke Butan. Kenapa engkau mengejarku? Aku merasa kehilangan sekali ketika engkau pergi, Gangga. Aku rindu sekali kepadamu. Kau memang sahabatku yang amat baik, Chiang Bun. Akan tetapi di antara sahabat, ada waktu berkumpul dan ada waktu berpisah. Akan tetapi aku tidak mau berpisah darimu, Gangga. Selamanya jangan sampai kita berpisah. Mengapa begitu? Mana mungkin begitu? Gangga, aku cinta padamu, Gangga. Gangga Dewi sengaja mengatur sikap untuk menguji batin Chiang Bun sesuai dengan rencananya menolong pemuda itu sembuh, walaupun jantungnya terasa berdebar dan kedua pipinya terasa panas. Ia pura-pura terbelalak heran. Tentu saja, aku pun suka sekali kepadamu, Chiang Bun. Kita memang sahabat yang saling mencinta, sahabat karib, bukan? Tidak. Bukan begitu, aku. Dan pemuda itu menunduk untuk menyembunyikan mukanya. Gangga Dewi memegang pundak Chiang Bun. Chiang Bun, ada apakah? Sikapmu begini aneh. Tadi juga kau menangis. Ada apakah? Inilah saatnya. Saat yang selama ini amat menggelisahkan hatinya. Akan tetapi, bagaimanapun, apapun yang akan menjadi akibatnya, dia harus mengaku terus terang kepada Ganggananda. Mungkin Gangga akan menjadi jijik kepadanya, mungkin menjadi marah, membencinya sehingga mungkin juga akan meninggalkannya, untuk selamanya. Akan tetapi dia harus berani menanggung akibatnya. Lebih baik menghadapi kenyataan dan memperoleh kepastian, betapapun pahitnya, daripada tersiksa dalam keraguan dan ketidaktentuan, tenggelam dalam kerinduan dan kebimbangan. Dia harus berani bersikap gagah sebagaimana layaknya seorang pendekar. Maka, dia cepat menghapus air matanya. Untung baginya bahwa cuaca sudah mulai gelap sehingga Gangga tidak dapat melihat mukanya dengan jelas. Hal ini menolongnya dan mengurangi rasa sungkan dan malunya. Gangga,
Sahabatku yang baik, kalau aku berterus terang dan kata-kataku menyinggung dan tidak menyenangkan hatimu, maukah engkau memaafkan aku? Diam-diam Gangga Dewi merasa terharu sekali. Ia merasa kasihan kepada pemuda itu dan ia tahu betapa sukarnya bagi Chiang Bun untuk menjawab pertanyaannya tadi. Tentu saja, Chiang Bun. Orang yang berterus terang, berarti mempunyai maksud baik dan sudah sepatutnya kalau dimaafkan. Tapi aku... Chiang Bun menghentikan lagi kata-katanya, nampak berat sekali untuk membuat pengakuan dan menceritakan keadaan dirinya. Engkau kenapa? Katakanlah. Chiang Bun mengepal tinju dan menguatkan hatinya. Dia seorang pendekar, tidak boleh bersikap lemah. Gangga, aku akan bicara terus terang dan mungkin sekali akan tidak menyenangkan hatimu, tidak enak kau dengar. Melihat sikap tegas ini, Gangga tersenyum. Nah, begitu lebih patut bagimu, pendekar Suma Chiang Bun. Bicaralah. Gangga, tadi aku mengatakan bahwa aku cinta padamu, akan tetapi bukan seperti yang kau maksudkan, tidak seperti yang kau sangka. Bukan cinta sebagai seorang sahabat. Gangga sudah tahu akan keadaan pemuda ini dari Sumahui, akan tetapi ia pura-pura heran, memandang dengan mata terbelalak. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, Chiang Bun. Tidak terasakah olehmu ketika aku memelukmu tadi? Ketika aku menciummu tadi? Nah, cintaku seperti itulah. Tapi aku seorang pria juga. Gangga memancing. Itulah, Gangga, justru itulah. Aku bukan seorang yang waras. Aku seorang yang sakit dan menderita kelainan. Karena itulah aku merana dan aku takut kalau kau menjadi benci kepadaku, menjadi jijik lalu meninggalkan aku untuk selamanya. Pemuda itu menundukkan mukanya, tidak menangis lagi namun terbenam dalam kedukaan besar. Gangga Dewi memandang dan hatinya terharu. Ia sendiri belum merasa yakin benar apakah ia mencinta pemuda ini setelah mengetahui rahasianya dari Sumahui. Yang jelas ia tidak membenci, tidak jijik melainkan heran, terkejut dan kasihan sekali. Chiang Bun, katanya halus. Sebetulnya apakah yang kau derita itu? Kelainan dan penyakit bagaimanakah yang kau maksudkan? Chiang Bun menghela napas panjang. Betapapun sukar dan beratnya, dia harus berterus terang, harus menceritakan semua tentang dirinya kepada orang yang dicintanya ini. Gangga, mungkin engkau akan kaget, heran dan jijik setelah mendengar penyakit apa yang mengganggu diriku. Baiklah aku mengaku terus terang saja, Gangga. Aku adalah seorang laki-laki yang berselera wanita. Aku tidak tertarik kepada wanita sebagai teman hidup, aku tertarik kepada sesama pria. Aku hanya bergairah terhadap seorang pemuda, aku hanya dapat jatuh cinta kepada seorang pria. Dan aku cinta padamu. Bukan hanya sebagai sahabat, melainkan lebih mendalam lagi, seperti cinta suami istri. Aku ingin hidup bersamamu, selamanya di sampingmu dalam suka maupun duka, tidak akan terpisah lagi. Nah, aku sudah menceritakan semua dan engkau tentu muak dan membenciku. Hening sejenak. Gangga Dewi teringat akan siasat yang diatur Sumahui. Memang, ia berjanji untuk membantu penyembuhan pemuda ini. Akan tetapi hanya untuk mengguncang batinnya, menyadarkannya dengan harapan mudah-mudahan pemuda itu akan dapat sembuh, melalui cinta pemuda itu terhadap dirinya. Akan tetapi, ia sendiri tidak yakin apakah ia juga mencinta pemuda ini. Ia merasa suka dan kagum, akan tetapi cinta. Ia sendiri belum tahu benar, apalagi setelah melihat kelainan yang ada pada batin Chiang Bun. Chiang Bun, jadi kau mencinta diriku? Aku cinta padamu, Gangga, walaupun aku maklum bahwa mungkin sekali engkau akan merasa muak dan membenciku. Engkau mencinta diriku karena aku seorang pria, seorang pemuda yang menarik hatimu. Sepasang mata yang bening tajam itu bersinar menyaingi bintang-bintang yang mulai bertebaran di langit, berusaha menembus kegelapan untuk dapat menjenguk isi dada pemuda itu dan mengetahui isi hatinya. Chiang Bun mengangguk, teringat bahwa cuaca gelap dan Gangga tidak akan dapat melihatnya, maka dia berkata gagap. Ya, begitulah. Tiba-tiba Gangga bangkit berdiri. Jadi yang kau cinta hanyalah diriku sebagai seorang pemuda yang menarik? Chiang Bun, kalau engkau hanya membutuhkan pemuda tampan menarik, mudah saja bagimu untuk memperolehnya setiap saat dan dimanapun.
Aku tidak sudi menjadi korban nafsu-nafsumu. Setelah berkata demikian Gangga meloncat jauh dan lari. Sejenak Chiang Bun termangu. Dia sudah menduga bahwa tentu hebat akibat pengakuannya itu, akan tetapi begitu dia teringat bahwa Gangga telah pergi meninggalkannya, mungkin untuk selamanya, dia pun meloncat dan mengejar turun dari puncak bukit. Gangga! Tunggu dulu, aku mau bicara denganmu. Gangga berhenti, membalik dan menanti sambil bertolak pinggang. Mau bicara apa lagi? Tanyanya angkuh. Gangga, maafkan kalau aku telah menyinggung perasaanmu dengan kata-kataku tadi yang bodoh dan canggung. Gangga, aku cinta padamu, sungguh bukan hanya karena engkau seorang pemuda tampan yang menarik. Tidak. Aku cinta padamu karena dirimu, karena pribadimu, biar ditukar 1000 orang pemuda tampan sekalipun aku tidak mau. Chiang Bun, engkau tadi mengatakan bahwa engkau tidak suka kepada wanita, bukankah begitu? Benar, Gangga, dan itulah penyakitku, itulah kelainan diriku. Nah, sekarang lihat baik-baik, Chiang Bun, lihat baik-baik. Gangga menggunakan tangan melepas kain pengikat dan penutup rambutnya, menanggalkan pula alis palsunya. Rambutnya yang halus panjang terurai lepas. Biarpun cuaca remang-remang namun cukup terang bagi Chiang Bun untuk melihat perubahan itu dan dia pun terbelalak. Gangga. Kau. Namaku Gangga Dewi, aku seorang wanita yang menyamar pria agar aman dalam perjalanan. Nah, aku seorang wanita dan engkau tidak bisa jatuh cinta kepada wanita, bukan? Selamat tinggal. Gangga Dewi meloncat dan lari secepatnya, meninggalkan Chiang Bun yang berdiri bengong dengan wajah pucat. Gangga seorang wanita. Kenyataan ini merupakan pukulan hebat baginya. Baru dia mengerti akan pertanyaan encinya apakah dia mencinta pribadi Gangga ataukah hanya karena Gangga dianggapnya pria saja. Kalau Gangga tadi bertanya seperti encinya, agaknya masih mudah baginya untuk menjawab bahwa dia mencinta Gangga, mencinta pribadinya, bukan karena Gangga seorang pria. Akan tetapi, Gangga tidak hanya bertanya, melainkan dengan mendadak saja merubah dirinya, membuka rahasianya. Hal ini membuat Chiang Bun terkejut dan batinnya terguncang hebat, membuat dia tidak mampu mengambil keputusan, tidak tahu harus berbuat apa. Gangga seorang wanita. Kenyataan ini amatlah hebatnya, terlalu hebat mengguncang perasaannya sehingga dia hanya berdiri terbelalak seperti patung. Dia tidak mengejar lagi sekarang. Terlalu bingung dan pada saat itu, dia sendiri pun tidak tahu bagaimana perasaan hatinya terhadap Gangga. Masih tetap mencintakah? Dia tidak tahu. Yang terasa pada saat itu hanyalah kekecewaan, keheranan dan penyesalan. Rasa kecewa jauh lebih besar dan dia dicekam kekecewaan yang membuat seluruh tubuh terasa lemas. Dia merasa seolah-olah harapan yang dirawatnya baik-baik dan dipuja-pujanya itu mendadak hancur berkeping-keping. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Ratapnya sambil menutupi muka dengan kedua tangannya. Kedua kakinya gemetar dan dia pun jatuh terduduk di atas tanah. Cinta asmara didorong oleh nafsu berahi yang timbul karena kecocokan selera dan daya tarik alamiah yang memang ada dalam diri setiap makhluk antara jantan dan betina. Daya tarik alamiah ini memang amat diperlukan guna perkembangbiakan segala makhluk hidup. Dengan adanya daya tarik ini, jantan dan betina didorong untuk saling mendekati, berhubungan dan berkembang biak. Karena itu di dalamnya terkandung kenikmatan dan kepuasan, seperti hanya makan atau minum yang mengandung keenakan dan kepuasan sebagai daya tarik penyambung hidup, pengisian kebutuhan badan. Kenikmatan dan kepuasan ini, yang menjadi pendorong pengisian kebutuhan badan, sebaliknya dapat menjadi racun bagi batin. Batinlah yang dicengkeram oleh kenikmatan sehingga mencandu dan batin yang mendorong kita untuk mengejar-ngejar dan mengulangi segala kenikmatan dan kepuasan itu, batin yang mendorong kita untuk mengejar kesenangan itu. Padahal, kesenangan itu terpisahkan dari kesusahan dan kepuasan tak terpisahkan dari kekecewaan, apabila kita kejar-kejar. Dalam pengejaran terkandung harapan atau keinginan memperoleh, dan harapan inilah yang melahirkan kekecewaan apabila gagal diperoleh. Karena ulah batin sendiri, maka cinta asmara yang sedianya menjadi pendorong sesuatu yang dapat kita nikmati, seperti kelezatan makan selagi lapar dan kepuasan minum selagi haus, sebaliknya menjadi ajang pertentangan antara senang dan susah. Antara puas dan kecewa. Chiang Bun tenggelam ke dalam duka dan kebimbangan. Ada perasaan yang saling bertentangan bergelut di dalam batinnya.
Di satu pihak dia ingin selalu berdampingan dengan pemuda Ganggananda, di lain pihak dia tidak mungkin dapat mendekati dan bermesraan dengan gadis Gangga Dewi. Padahal, Ganggananda dan Gangga Dewi adalah satu orang juga. Ketika dia teringat bahwa Gangga telah meninggalkannya, mungkin untuk selamanya, hatinya merana. Gangga! Dia berseru dan meloncat berdiri, hendak mengejar. Akan tetapi dia segera teringat bahwa Gangga adalah seorang wanita dan tiba-tiba saja kedua kakinya mogok dan berhenti berlari. Gangga! Ah, Gangga! Siang Bun menutupi muka dengan kedua tangan seolah-olah terasa ngeri menyaksikan keadaan dirinya sendiri dan dia membiarkan dirinya hanyut dalam ketidaktentuan yang menimbulkan duka. Kam Hong, pendekar sakti yang halus budi bahasanya dan sederhana hidupnya itu masih tinggal menghuni istana kuno di puncak Bukit Nelayan, di pegunungan Tai Hang San. Usianya sudah 50 tahun lebih, akan tetapi karena dia hidup di pegunungan yang sunyi dan berhawa sejuk bersih, apalagi karena dia tidak pernah mencampuri urusan dunia sehingga kehidupannya tenang dan penuh damai, maka dia nampak masih amat muda, belasan tahun lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Seperti biasa, dia selalu memakai pakaian sastrawan yang sederhana dan kebesaran. Melihat sepintas lalu saja, orang akan memandang rendah kepadanya. Seorang sastrawan setengah tua yang nampaknya malas-malasan, hanya bermain suling saja yang menjadi kesukaannya. Sedikitpun, dalam gerak-gerik maupun sikapnya, dia tidak nampak seperti seorang pendekar. Akan tetapi, kalau orang menyaksikan kelihayannya, dia akan bergidik dan takjub. Pendekar ini telah menguasai banyak sekali ilmu silat gemblengan yang ampuh-ampuh. Dialah pewaris ilmu-ilmu silat yang amat tinggi dari pendekar suling emas yang menjadi nenek moyangnya. Dari Sai Chu Kaiyong dia mewarisi ilmu-ilmu silat, antara lain yang hebat adalah Hong Sim Sin Chiang, tangan sakti hati kosong, dan Sai Chu Hokang, auman singa. Dari Sin Xiao Seng Jin dia mewarisi ilmu-ilmu peninggalan suling emas, antara lain yang hebat adalah Hong In Bun Huat, silat sastra angin hujan, Pat Sian Kiam Hoat, ilmu pedang 8 dewa, dan Lohai San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Biasanya pedangnya diganti dengan suling dan dimainkan bersama kipas, sungguh sukar dicari tandingnya. Semua warisan ilmu itu diperhebat secara berlipat ganda ketika dia secara kebetulan sekali mewarisi ilmu mujizat dari jenazah kuno, yaitu ilmu Kim Xiao Kiam Sut, ilmu pedang suling emas, dan Kim Kong Sim In yaitu ilmu meniup suling yang mengandung getaran kaikang amat kuatnya sehingga suara tiupan itu saja dapat merobohkan lawan tanpa menyentuhnya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pendekar ini hidup tentram di tempat sunyi itu bersama istrinya dan anak tunggalnya, yaitu Kam Bieng. Ketentraman itu terganggu hebat dengan menimpanya malapetaka yang menewaskan 6 orang pelayan atau murid mereka dan hampir saja putri mereka juga tertimpa bencana kalau saja tidak diselamatkan oleh Suma Cheng Liong. Malapetaka itu disebabkan oleh penyerbuan Hekih Moong dan Jai Hua Xiao Okei bersama seorang muridnya yang lihai, yang bukan lain adalah Lou Tek Chiang. Kini Kam Bieng ikut bersama calon mertuanya, Sim Hong Bu, untuk memperdalam ilmu silat sedangkan putra Sim Hong Bu yang bernama Sim Hou, yang telah dipertunangkan dengan gadis itu, berada di istana tua Hong Sim Kaipang untuk memperdalam ilmunya pula kepada pendekar Kam Hong. Memang sudah disetujui bersama oleh Kam Hong dan Sim Hong Bu untuk menggabung kedua ilmu mereka yang sebenarnya berasal dari satu sumber akan tetapi yang diciptakan untuk saling menentang itu. Pagi hari suasana di sekitar istana kuno Hong Sim Kaipang di puncak bukit nelayan sunyi dan tenteram. Matahari pagi bersinar cerah seperti biasa, memandikan seluruh permukaan puncak dengan sinar perak lembut yang menghidupkan. Sejak fajar tadi, Sim Hou telah berlatih silat seorang diri di kebun belakang. Pemuda ini memang tekun sekali dan dalam waktu 3 tahun saja, di bawah bimbingan Kam Hong, dia telah menguasai inti dari ilmu pedang suling emas dan dibantu oleh Kam Hong menggabungkan Kim Xiao Kiam Sut, ilmu pedang suling emas, dengan Koai Leong Kiam Sut, ilmu pedang naga siluman, yang dipelajari dari ayahnya. Biarpun ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sut yang dipelajarinya dari Kam Hong itu tentu saja tidak sehebat yang dikuasai calon mertuanya dan ilmu Koai Leong Kiam Sut juga tidak sehebat yang dikuasai ayahnya, namun penggabungan kedua ilmu ini benar-benar amat hebat sehingga dalam usianya yang baru 19 tahun itu ilmu pedangnya tidak kalah kuat dibandingkan dengan ayahnya maupun calon ayah mertuanya. Pendekar Kam Hong sejak pagi juga sudah bangun dan setelah berjalan-jalan ke atas puncak selama beberapa jam, kini dia duduk menikmati suasana pagi yang cerah itu di depan istana kuno seorang diri. Istrinya, Bu Cisian,
sedang sibuk menyiapkan sarapan mereka di dapur. Gerakan dua bayangan orang itu sejak tadi sudah ditangkap oleh pandang mata pendekar Kam Hong dan diam-diam sambil duduk tenang menikmati burung-burung yang menyambut datangnya pagi dengan gembira, dia memperhatikan. Dia tidak tahu siapa adanya kedua orang itu, akan tetapi melihat betapa mereka itu menyelinap dari pohon ke pohon, dan melihat pula gerakan mereka yang ringan dan cepat, Kam Hong sudah dapat menduga bahwa mereka berdua itu memiliki kepandaian tinggi dan tentu datang bukan dengan niat baik karena datangnya menyelinap seperti orang bersembunyi. Namun, dia tidak mau mengambil kesimpulan atau berprasangka, melainkan menanti dengan sikap tenang. Sejak kematian para pelayan 3 tahun yang lalu, dia tidak menggunakan tenaga pelayan lagi. Kini dia hidup bertiga saja bersama istrinya dan muridnya atau calon mantunya, cukup lihai untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Dia tidak mau lagi membahayakan keselamatan orang lain dengan mempergunakan bantuan tenaga pelayan, karena dia tahu bahwa di sana banyak terdapat orang-orang dari golongan hitam yang memusuhinya dan memusuhi istrinya. Siapa tahu masih ada orang-orang yang mendendam kepada keluarganya dan kalau musuh datang selagi dia dan keluarganya tidak ada atau sedang lengah, tentu para pembantu atau pelayan yang akan tertimpa malapetaka. Dia tidak mau peristiwa menyedihkan itu terulang kembali. Oleh karena itulah maka melihat dua bayangan orang yang mencurigakan itu, dia bersikap tenang saja, diam-diam dia memperhatikan dan menduga-duga siapa gerangan mereka itu dan apa yang terkandung dalam hati mereka. Dua orang itu agaknya kini dapat melihat pula pendekar yang duduk seorang diri di depan istana kuno itu dan mereka muncul dari balik pohon-pohon dan langsung kini melangkah lebar menghampiri Kam Hong. Pendekar ini sekarang dapat melihat mereka, dua orang pria muda yang bersikap gagah. Kam Hong memandang penuh perhatian, merasa pernah melihat mereka, atau setidaknya seorang di antara mereka yang bertubuh pendek tegap dan bermuka putih tampan. Dia memperhatikan wajah mereka. Yang bertubuh pendek tegap itu berusia kurang lebih 30 tahun, pakaiannya pesolek atau setidaknya rapi sekali, wajahnya cerah dan terhias senyum, sepasang matanya membayangkan kecerdikan, langkahnya tegap dan membayangkan tenaga sinkang yang kuat. Orang kedua lebih muda, paling banyak 25 tahun usianya, pakaiannya sederhana berwarna hijau, sikapnya pendiam dan alisnya berkerut, wajahnya diliputi keraguan dan kebimbangan, tidak seperti kawannya yang nampak tabah. Kam Hong adalah seorang pendekar yang sudah mencapai tingkat tinggi. Biasanya, para datuk atau pendekar yang sudah tinggi tingkatnya, bersikap dingin dan memandang rendah kepada orang-orang muda. Akan tetapi Kam Hong adalah seorang sastrawan pula yang menjunjung tinggi kesusilaan dan sopan santun, maka begitu dua orang menghampirinya, dia bangkit berdiri dan menyambut mereka dengan sikap hormat. Dua orang sobat yang muda dan gagah perkasa, siapakah, dari mana dan kabar baik apakah yang jiwi bawa? Melihat kegagahan dan keramahan orang yang berpakaian sastrawan ini si baju hijau cepat membalas dengan penghormatannya. Sikap Kam Hong ini saja sudah membuat hatinya terpukul dan dia menjadi kagum. Si baju hijau ini adalah Po Kui Lok, sedangkan si pendek tegap adalah Lau Tek Chiang. Seperti telah kita ketahui, kedua orang ini ditemukan oleh Chu Han Bu dan Chu Seng Bu di kuil Kunlun Pai yang mengangkat keduanya menjadi murid-murid dan dibawa ke lembah naga siluman. Selama 3 tahun mereka digembleng oleh dua orang tokoh barat itu dan kini mereka datang ke puncak Bukit Nelayan sebagai utusan para tokoh keluarga Chu untuk menebus kekalahan mereka terhadap Kam Hong. Begitu bertemu dengan pendekar suling emas Kam Hong dan melihat sikapnya, Po Kui Lok segera merasa tunduk dan kagum, maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar sakti yang rendah hati dan budiman. Biarpun dia maklum bahwa adalah menjadi tugas kewajibannya untuk menghadapi pendekar sakti ini sebagai lawan untuk berbakti kepada guru-gurunya, yaitu keluarga Chu sebagai balas budi mereka, namun dia sebagai seorang pendekar merasa ragu-ragu dan bimbang. Andai kata yang menjadi musuh guru-gurunya itu seorang penjahat, atau setidaknya seorang yang berwatak sombong, tentu tugasnya akan terasa ringan dan hatinya tidak diliputi keraguan lagi. Berbeda lagi dengan apa yang terasa di hati Lau Tek Chiang. Orang ini sama sekali tidak memiliki jiwa pendekar walaupun pada lahirnya dia pandai sekali membawa diri dan berlagak seperti seorang pendekar sejati. Di dalam hatinya, begitu melihat pendekar yang pernah merobohkan dia dan gurunya ini, timbul suatu kebencian dan dendam yang besar. Ingin sekali dia dapat membalas dan kalau mungkin membunuh pendekar itu, bukan demi membalas budi keluarga Chu yang sudah menurunkan ilmu-ilmunya kepadanya, melainkan demi membalas dendamnya sendiri.
Akan tetapi dia amat cerdik. Oleh Po Kui Lok yang kini menjadi sutenya karena mereka berdua sama-sama menjadi murid keluarga Chu, dia dikenal sebagai seorang yatim piatu yang berjiwa pendekar. Kui Lok tidak pernah dia ceritakan tentang keadaan dirinya, kecuali hanya bahwa dia adalah murid keturunan pendekar Pulau Es. Sama sekali dia tidak pernah bercerita bahwa dia menjadi murid Jaihua Xiao Oke dan bersekutu dengan Hek Ih Moong menyerbu ke Bukit Nelayan. Maka kini, melihat betapa Kam Hong tidak mengenalnya, dia pun diam saja dan pura-pura belum pernah bertemu dengan Kam Hong. Bahkan dia membiarkan Kui Lok untuk menjawab pertanyaan tuan rumah itu. Karena suhengnya diam saja tidak menjawab, Po Kui Lok cepat membalas penghormatan tuan rumah dan dialah yang menjawab dengan suara lantang akan tetapi dengan sikap menghormat. Apakah Lo Cianwu yang bernama Kam Hong? Benar orang muda, aku yang bernama Kam Hong. Lo Cianpue. Kami berdua adalah murid-murid dari Lembah Naga Siluman yang ditugaskan oleh para suhu Chu Han Bu dan Chu Seng Bu untuk menebus kekalahan mereka dan menandingi Lo Cianpue. Berkata demikian, Po Kui Lok mencabut pedangnya diikuti pula oleh Lo Tek Chiang yang merasa girang bahwa Kui Lok tidak memperkenalkan nama. Memang pemuda baju hijau ini tidak memperkenalkan nama karena mereka datang bukan karena urusan pribadi melainkan hanya mewakili guru-guru mereka. Dan pula, Po Kui Lok yang merasa lebih kuat kalau menggunakan pedang, telah mendahului mencabut pedang. Dia mendengar bahwa lawannya ini adalah pendekar suling emas yang biasa mempergunakan suling sebagai senjata, maka dia mendahului mencabut pedangnya untuk memaksa lawan bertanding dengan senjata. Pemuda ini pun cerdik karena kalau mereka bertanding dengan tangan kosong, dia dapat membayangkan bahwa dalam hal tenaga sinkang dan ilmu silat tangan kosong, agaknya dia bukan tandingan pendekar sakti yang tentu sudah lebih banyak pengalamannya itu. Tek Chiang yang biasanya mengandalkan tangan kaki dan ilmu-ilmu silatnya yang banyak macamnya, kini pun mempergunakan senjata pedang karena di Lembah Naga Siluman dia memperoleh latihan yang mendalam dalam ilmu pedang. Dia pun sudah mengenal baik kehebatan pendekar itu, maka dia juga bersikap hati-hati sekali. Kam Hong menarik napas panjang. Hatinya menyesal sekali mendengar bahwa dua orang muda yang gagah perkasa dan bersikap seperti pendekar-pendekar gagah ini ternyata datang sebagai musuh dan lawan. Apalagi mendengar bahwa mereka itu mewakili keluarga Chu di Lembah Naga Siluman, dia semakin menyesal. Bagaimanapun juga, antara keluarga pendekar suling emas, nenek moyangnya, dengan keluarga Chu sebetulnya terdapat hubungan yang amat dekat, mengingat bahwa mereka berasal dari satu sumber. Dan dia pun tahu bahwa permusuhan keluarga Chu terhadap suling emas yang diciptakan oleh nenek moyang keluarga Chu ternyata jatuh ke tangan keturunan keluarga Kam. Dia merasa menyesal mengapa keluarga Chu demikian picik pandangan, demikian lemah batinnya sehingga mudah dikuasai iri dan dendam hanya karena dikalahkannya. Padahal, selain iri, tidak ada urusan lain yang membuat mereka harus berhadapan sebagai musuh. Sobat-sobat muda yang baik. Sungguh merupakan kehormatan menerima kunjungan kalian dari tempat yang jauh, dan kehormatan itu akan disertai kegembiraan besar kalau sekiranya Jiwi datang sebagai sahabat-sahabat. Akan tetapi sayang, Jiwi datang dengan maksud mengajak bertanding. Mengapa keluarga Chu belum juga mau menghabiskan urusan kecil yang tidak ada artinya itu? Bagaimana kalau Jiwi pulang saja dan melaporkan kepada kedua orang Lo Cianwei itu bahwa aku mengaku kalah dan menyampaikan permintaan maafku kepada mereka? Mendengar ucapan ini, seketika hati Po Kui Lok jatuh dan andai kata dia seorang diri yang mewakili keluarga Chu, tentu dia akan mundur teratur dan dengan senang hati menyampaikan pesan yang amat bijaksana itu. Belum pernah dia bertemu dengan seorang pendekar yang begini rendah hati, padahal pendekar ini telah mengalahkan kedua orang gurunya, tokoh-tokoh Lembah Naga Siluman. Bukan main. Akan tetapi, selagi dia meragu dan bimbang, tidak tahu harus bersikap bagaimana, Tek Chiang sudah menjawab dengan suara lantang. Tidak mungkin. Kami adalah utusan suhu dan sebagai murid-murid yang berbakti kami harus membalas budi kebaikan suhu dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Hanya ada dua pilihan bagi kami, pertama, kalau kami kalah biarlah kami berdua tewas dalam melaksanakan tugas kami, atau kalau Lo Cianpue tidak mau melawan kami, Lo Cianpue harus ikut dengan kami sebagai tawanan dan kami hadapkan kepada suhu kami untuk diambil keputusan. Kam Hong mengangguk-angguk. Jawaban yang singkat dan gagah. Sobat-sobat muda, ketahuilah bahwa sesungguhnya antara Lembah Naga Siluman dan keluargaku tidak ada permusuhan apa-apa, hanya kekerasan hati guru-gurumu yang tidak mau menerima kekalahan dalam pertandingan yang sudah wajar.
Karena itu, tidak mungkin kalau aku harus menghadap ke sana sebagai tawanan. Dan pertentangan antara guru-gurumu dengan aku pun bukan merupakan permusuhan yang haus darah dan nyawa. Maka, biarlah aku yang sudah mulai tua dan malas ini membuka mata melihat kemajuan para muda masa kini. Akan tetapi, harap Jiwi suka memberitahukan nama Jiwi agar perkenalan ini menjadi lebih akrab. Kami datang bukan untuk berkenalan, juga tidak membawa urusan pribadi, melainkan sebagai murid-murid lembah naga siluman yang hendak menebus kekalahan. Karena itu, Lo Cianpui tidak perlu mengetahui nama pribadi kami, cukup kalau mengetahui bahwa kami berdua adalah murid-murid dari Suhu Chu Han Bu dan Suhu Chu Seng Bu, jawab Tek Chiang lagi mendahului sutenya. Lo Cianpui, cabutlah suling emasmu itu dan ingin kami melihat sampai di mana kehebatan suling emas yang tersohor itu. Sengaja Tek Chiang menambahkan untuk memanaskan hati pendekar itu dengan nada suara mengejek. Sepasang alis Kam Hong berkerut, akan tetapi dia masih tenang saja. Kalau Jiwi memaksa, apa boleh buat? Akan tetapi biarlah sulingku kupakai untuk meniup lagu-lagu merdu saja, tidak perlu kupakai untuk bertanding. Pada saat itu nampak berkelebat bayangan yang amat cepat dari dalam rumah dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang nyonya yang usianya sudah 36 atau 7 tahun, akan tetapi masih nampak jauh lebih muda daripada usianya. Nyonya ini sudah memegang sebatang suling emas kecil mungil dan mukanya nampak merah. Matanya berkilat ketika ia memandang kepada dua orang laki-laki muda yang memandang kaget dan kagum akan kecepatan gerak wanita ini. Dua orang bocah banyak laga. Murid-murid lembah naga siluman mana ada yang tidak sombong? Guru-gurunya pun orang-orang yang kukuh, keras kepala dan sombong. Apakah kalian mengira akan mampu mengalahkan kami? Niochu. Suaminya mencegah. Akan tetapi Bu Cisian, nyonya itu, yang tadi sudah mendengar percakapan antara suaminya dan dua orang pendatang itu, sudah marah. Kalian minta agar suamiku menjadi tawanan dan kalian bawa menghadap ke lembah naga siluman? Hal itu baru bisa terjadi kalau melalui mayatku. Majulah kalian. Nyonya itu menggerakkan suling emasnya di tangan kanan dan terdengarlah suara suling itu melengking-lengking seperti ditiup dengan mulut. Nyonya itu nampak gagah sekali dan bagaimanapun juga, dua orang muda itu memandang dengan bengong dan jerih. Apalagi Tek Chiang sudah mengenal kelihayan wanita itu. Tidak. Tiba-tiba Kam Hong meloncat ke depan dan menghalangi istrinya. Niochu, ingatlah, mereka ini hanyalah orang-orang muda yang menjadi utusan saja. Dan yang ditantang oleh keluarga Chu adalah aku seorang, maka kalau memang mereka ini hendak mengadu kepandaian, biarlah dengan aku, bukan engkau. Mundurlah dan mari kita lihat apakah dua sobat muda ini dapat menandingi aku. Setelah berkata demikian, Kam Hong meloncat ke depan menghadapi Kui Lok dan Tek Chiang. Jiwi, silahkan maju dan mari kita main-main sebentar. Akan tetapi melihat betapa tuan rumah tidak mengeluarkan suling emasnya yang amat ditakuti, diam-diam Tek Chiang merasa lega. Kalau dia dapat memancing agar pendekar itu tidak mempergunakan suling, sungguh menguntungkan apabila mereka maju berdua menandinginya. Yang amat ditakuti adalah sulingnya itu. Sute, Lo Cianwei ini tidak bersenjata, sebaiknya kalau kita pun tidak mempergunakan pedang kita, kata Tek Chiang dan cepat dia menyarungkan pedangnya kembali. Bagi dia, bertangan kosong lebih lihai daripada berpedang, karena selama berada di lembah keluarga Chu, selain ilmu pedang, juga dia mempelajari ilmu-ilmu silat tangan kosong keluarga itu sehingga ilmu-ilmunya menjadi semakin banyak dan lengkap. Baik, Su Heng, memang demikianlah seharusnya agar adil, kata Po Kui Lok. Bahkan tidak enaklah kalau kita maju bersama melakukan pengeroyokan. Kam Hong kagum mendengar ucapan-ucapan mereka berdua yang menunjukkan kegagahan ini dan dia merasa semakin menyesal harus menghadapi dua orang gagah ini sebagai lawan. Tidak apa, aku jauh lebih tua dan aku malu kalau harus menghadapi Jiwi satu demi satu. Majulah Jiwi bersama agar kita bertiga dapat main-main lebih gembira lagi. Lo Cianwei, awas serangan. Tek Chiang sudah menerjang dengan cepat, tidak mau memberi kesempatan kepada sutenya untuk bersungkan-sungkan lagi. Melihat suhengnya sudah menerjang maju, dan maklum pula betapa lihainya tuan rumah, Kui Lok juga bergerak menerjang sambil membentak nyaring. Kam Hong sudah menantang mereka agar maju bersama, maka dia pun tidak ragu-ragu lagi membantu suhengnya. Melihat gerakan dua orang muda itu yang cukup dahsyat, Kam Hong merasa kagum dan cepat dia mengelak dua kali untuk menghindarkan diri dari serangan mereka. Maklum bahwa kalau dua orang muda itu maju bersama maka kekuatan mereka akan dapat mengimbanginya,
maka dia pun tidak merasa sungkan lagi dan cepat membalas dengan tamparan kedua tangannya ke arah lawan. Angin pukulan yang dahsyat menyambar, dan dua orang muda itu terkejut, akan tetapi dapat menghindarkan diri dengan loncatan ke belakang. Terjadilah serang-menyerang dan mula-mula Kui Lok dan Tek Chiang bertahan dengan ilmu silat yang mereka pelajari di Lembah Naga Siluman. Dari Buengxian Chu Sengbu mereka memperoleh latihan ginkang yang membuat tubuh mereka dapat bergerak cepat dan ringan, sedangkan dari Chu Hanbu yang berjuluk Kim Kong Xian, Dewa Sinar Emas, mereka memperoleh ilmu-ilmu silat dan sinkang. Akan tetapi, ternyata dengan ilmu silat yang mereka pelajari selama 3 tahun itu mereka sama sekali tidak mampu mendesak lawan, bahkan ketika Kam Hong membalas dengan ilmu silat Hong Sim Sin Chiang, mereka menjadi bingung dan kewalahan. Karena terdesak dan beberapa kali hampir terlanggar pukulan, tanpa disadarinya lagi, secara otomatis dua orang muda itu menggunakan gerakan-gerakan yang sudah mendarah daging pada diri mereka. Kui Lok segera mainkan jurus-jurus Kunlun Pai yang sudah lebih lama dilatihnya sehingga lebih dikuasainya dibandingkan dengan ilmu silat baru yang dipelajarinya dari keluarga Chu. Wut! Pelak! Kam Hong terpaksa menangkis karena terkejut melihat jurus lihai dari Kunlun Pai dan dia meloncat mundur. Engkau murid Kunlun Pai, tegurnya heran. Dahulu sebelum menjadi murid keluarga Chu, saya adalah murid Kunlun, jawab Kui Lok sejujurnya. Akan tetapi Tek Chiang sudah menerjang lagi, tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bercakap-cakap. Dan tentu saja Kui Lok juga melanjutkan serangannya. Kam Hong mengelak dan menangkis. Akan tetapi, aku tidak mempunyai permusuhan dengan Kunlun Pai, bahkan bersahabat. Tugas saya hanya menghadapi dan menandingi Lo Chian Wei tanpa membawa-bawa Kunlun Pai, maka tentu saja saya menggunakan semua yang saya bisa untuk mencoba mengalahkan Lo Chian Wei, kata Kui Lok sambil melanjutkan terjangannya. Kam Hong mengerutkan alisnya. Dia tidak senang kalau harus menghadapi ilmu Kunlun Pai karena hal ini berbahaya, dapat menyeret Kunlun Pai menjadi lawan pula. Dia sama sekali tidak tahu bahwa masuknya pemuda murid Kunlun Pai ini menjadi murid keluarga Chu adalah atas persetujuan ketua Kunlun Pai pula. Tiba-tiba Kam Hong mengeluarkan suara gerengan dahsyat dan kedua orang muda itu terhuyung ke belakang karena terjangan Kam Hong yang menggunakan jurus dari Lohai Kun Hoat, ilmu silat mengacau lautan, dibarengi dengan gerengan Sai Chu Hokang membuat tubuh kedua orang muda itu tergetar dan terhuyung. Kesempatan itu dipergunakan oleh Kam Hong untuk menubruk maju dan mengirim dorongan telapak tangan untuk menggulingkan kedua orang muda itu dan mengakhiri perkelahian. Akan tetapi tiba-tiba Lo Tek Chiang juga mendorongkan kedua tangannya menyambut, sedangkan Po Kui Lok menggunakan loncatan dari ilmu meringankan tubuh Kunlun Pai, tubuhnya mencelat ke udara dan di situ dia berjungkir balik sampai 5 kali, terhindar dari terjangan hebat tangan Kam Hong tadi. Des! Tangan Tek Chiang menahan dorongan Kam Hong dan akibatnya, keduanya terdorong mundur dan Kam Hong merasa betapa hawa dingin yang dahsyat menerjangnya dari kedua telapak tangan Tek Chiang. Ini. Ilmu dari Pulau Es, katanya dengan mata terbelalak. Tek Chiang tersenyum mengejek dan cepat dia menerjang ke depan, tubuhnya berjongkok rendah dan kedua tangannya mendorong ke depan. Tenaga dahsyat menyambar ke depan dan tercium bau amis dan dari perut pemuda itu keluar bunyi berkokok. Kam Hong terkejut sekali, akan tetapi dia adalah seorang pendekar sakti yang tangguh, maka menghadapi pukulan Hao Amokang yang ampuh ini dia masih dapat menangkis sambil menghindar ke samping. Dia melanjutkan lompatannya ke belakang agak jauh dan mukanya berubah agak pucat. Tahan dulu. Apa artinya semua ini? Kalian bukan lagi menggunakan ilmu-ilmu Lembah Naga Siluman, melainkan menggunakan ilmu Kunlun Pai dan Pulau Es. Dan pukulan tadi. Pukulan keji. Bukankah itu pukulan dari golongan sesat? Harap Lo Chian Wei tidak banyak berbantah lagi. Kalau Lo Chian Wei takut, lebih baik menjadi tawanan dan kami bawa menghadap para suhu di Lembah Naga Siluman. Kalau berani, ilmu apapun yang kami pergunakan, adalah hak kami untuk dapat menandingi Lo Chian Wei, kata Tek Chiang. Memang tidak perlu berbantah, kalian ini bocah-bocah sombong harus dibasmi. Bu Cisan meloncat ke depan dan memutar sulingnya. Akan tetapi kembali suaminya mencegahnya dan memegang tangannya. Jangan mencampuri. Aku tadi hanya merasa heran mengenal pukulan-pukulan Kunlun Pai dan Pulau Es. Sungguh aku tidak ingin bermusuhan dengan Kunlun Pai, apalagi para pendekar Pulau Es. Sungguh mengherankan sekali bagaimana keluarga Chu dapat memperalat murid Kunlun Pai dan murid keluarga Pulau Es.
Aku menyesal sekali kalau harus bersalah paham dengan mereka. Dan mereka berdua ini masih muda, tidak enaklah bagi seorang tua seperti aku harus melawan yang muda. Suhu, mohon perkenan Suhu. Dialah Tecu yang mewakili Suhu. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang bertubuh kekar dan berpakaian sederhana, berusia 19 tahun akan tetapi karena tubuhnya yang kekar dan tinggi besar, nampak lebih tua. Dia adalah Sim Hou, putra tunggal Sim Honggu, yang telah dipertunangkan dengan Kam Bieng dan kini berada di istana Hong Sim Kaipang untuk belajar ilmu dari calon mertuanya. Dia masih menyebut Suhu dan Subo kepada calon ayah dan ibu mertuanya dan selama ini dia telah dapat menguasai ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sut dengan baik, bahkan mulai dapat menggabung Kim Xiao Kiam Sut dengan Koai Leong Kiam Sut. Gurunya memandang murid atau calon mantu ini dengan alis berkerut. Houji, kenapa engkau hendak mencampuri urusan ini? Tanyanya. Dalam keadaan seperti itu dia ingin menguji dan mengenal isi hati calon mantunya itu. Suhu tadi mengatakan bahwa Suhu merasa sungkan harus melawan orang muda yang tingkatnya adalah murid Suhu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kalau Suhu mewakilkan kepada Tecu sebagai murid Suhu untuk menghadapi mereka, mewakili Suhu. Bukankah mereka itu pun datang hanya sebagai wakil, murid-murid yang mewakili Suhu mereka? Jadi sudah sepatutnya kalau di sini Suhu juga mewakilkan kepada Tecu untuk menghadapi mereka. Tidak, Houji. Engkau tidak tahu. Mereka ini, yang seorang murid Kunlun Pai dan seorang lagi murid keluarga para pendekar Pulau Es. Bagaimana mungkin aku akan menentang Kunlun Pai dan keluarga Pulau Es? Sim Hou biasanya berwatak pendiam, pemberani dan jujur. Akan tetapi sekali ini agaknya dia tidak mau diam lagi karena tidak setuju dengan pendapat Suhunya dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi Suhunya. Maafkan Tecu, Suhu. Sekali ini terpaksa Tecu menyatakan tidak dapat menyetujui pendapat Suhu. Bukankah seorang pendekar tidak melihat asal-usul seseorang, melainkan melihat perbuatan dan sepak terjangnya? Biarpun murid Kunlun Pai atau keluarga Pulau Es, kalau tindakannya tidak patut, sudah semestinya kita jadikan lawan. Sebaliknya biar keturunan orang jahat, kalau tindakannya benar siogianya kita jadikan kawan. Yang kita musuhi bukanlah perguruannya, melainkan perbuatan orang itu. Sebatang pohon belum tentu menghasilkan buah yang semuanya baik, tentu ada beberapa butir buah yang busuk. Baik buruknya seseorang mana bisa diukur dari perguruan atau keturunannya, Suhu. Diam-diam Kam Hong merasa girang akan pendirian calon mantunya ini. Tentu saja dia pun seorang pendekar sejati dan dia membenarkan pendapat ini. Memang tepat. Kalau keluarga Chu yang iri hati kepadanya dan memusuhinya kini mengirimkan murid, sepatutnya lah kalau dia pun mengajukan muridnya untuk menghadapi murid lembah naga siluman itu. Dan muridnya ini, dia tahu cukup boleh diandalkan. Biarlah hitung-hitung menguji kepandaian murid atau calon mantunya ini, dan kebetulan yang datang adalah lawan yang tangguh. Hanya dia merasa curiga kepada lawan yang pendek tegap ini karena lawan ini tadi menggunakan ilmu pukulan sesat yang amat berbahaya. Baiklah, kalau begitu coba kau hadapi murid Kunlun Pai itu, katanya dengan gembira karena dia ingin menguji kepandaian muridnya setelah 3 tahun memperdalam ilmu silatnya di situ. Po Kui Lok yang tidak ingin menderita kekalahan, apalagi dari murid pendekar itu sudah mencabut pedangnya. Dengan pedang di tangan dia merasa lebih aman, karena selain dia memiliki ilmu pedang dari mendiang gurunya yang pertama yaitu Yang Ich Chin Jin, juga dia telah mempelajari ilmu pedang Kunlun Pai yang hebat, dan di lembah naga siluman dia pun digembleng oleh keluarga Chu dengan ilmu pedang yang khas dari keluarga itu. Melihat lawannya mencabut pedang, Sim Hou tersenyum girang. Memang itulah yang dikehendakinya. Dia ingin mencoba ilmu pedangnya yang kini sudah merupakan ilmu pedang gabungan antara Koai Leong Kiam Sut dan Kim Xiao Kiam Sut. Maka dia pun melolos pedangnya. Pedangnya itu tentu saja tidak sehebat Koai Leong Po Kiam milik ayahnya, atau tidak sehebat suling emas milik Suhunya, akan tetapi juga bukan pedang sembarangan dan karena dia telah mahir menggabung kedua ilmu itu, maka pedangnya itu merupakan senjata yang amat ampuh. Silahkan, tantangnya kepada Kui Lok sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Sambutlah seranganku, teriak Kui Lok dan dia mengelebatkan pedangnya, selanjutnya pedang itu diputar dan berubahlah pedang di tangannya itu menjadi segulung sinar yang tebal dan panjang. Sim Hou menggerakkan pedangnya menangkis dan terdengar suara nyaring ketika sepasang pedang bertemu, diikuti muncratnya bunga api. Mereka menarik pedang masing-masing dan merasa lega ketika memeriksa dan melihat bahwa pedang masing-masing tidak rusak.
Mulailah mereka saling serang dengan pedang masing-masing dan semakin lama gerakan mereka semakin cepat, yang nampak hanya dua gulungan sinar pedang yang membungkus bayangan kedua orang muda itu. Akan tetapi, di samping suara berdesingnya pedang, terdengar pula suara seperti tiupan suling dan ternyata pedang di tangan Sim Hou itulah yang mengeluarkan suara seperti itu. Lau Teqiang hanya berdiri menonton. Dia merasa serba salah. Tak disangkanya bahwa pihak lawan mempunyai seorang murid yang demikian tangguhnya. Seingatnya, 3 tahun lebih yang lalu, keluarga Kam hanya mempunyai seorang anak gadis yang cantik dan dia merasa yakin akan mampu mengalahkan gadis itu tanpa banyak kesukaran. Kini, murid pendekar Kam itu demikian tangguh dan kalau sampai Kui Lok tidak mampu mengalahkannya, bagaimana dia akan dapat menang menghadapi Kam Hong sendirian saja? Belum lagi diperhitungkan istri pendekar itu yang juga memiliki kepandaian lihai sekali. Mulailah dia merasa khawatir dan menyesal mengapa dia begitu bodoh menerima tugas berat ini berdua dengan Po Kui Lok saja. Mereka berdua boleh jadi kini sudah memiliki tingkat kepandaian yang sukar dicari tandingannya, akan tetapi kalau dihadapkan dengan keluarga Kam, masih terlampau berat lawan itu. Pertandingan pedang antara Sim Hou dan Po Kui Lok masih berjalan seru. Akan tetapi sesungguhnya Kui Lok sudah terkejut bukan main karena setiap jurus serangannya dipatahkan oleh lawan dengan amat mudahnya, seolah-olah lawan sudah mengenal semua jurus serangannya. Dan memang kenyataannya juga demikian. Semua jurus ilmu pedangnya yang didapatkannya di Lembah Naga Siluman tidak asing bagi Sim Hou, bahkan pemuda ini adalah ahlinya dalam ilmu pedang Koai Leong Kiamsut. Apalagi setelah dia mempelajari Kim Xiao Kiamsut, maka ilmu pedang keluarga Chu yang berasal dari satu sumber, amat dikenal olehnya dan dengan demikian, selama Kui Lok mempergunakan ilmu pedang dari Lembah Naga Siluman, dia seperti menghadapi seorang guru atau setidaknya orang yang jauh lebih ahli ketimbang dia. Barulah kalau dia bersilat pedang dengan ilmu pedang dari Kunlun Pai, pihak lawan tidak mengenal dan bersikap hati-hati dan dengan ilmu pedang Kunlun Kiamsut, baru dia dapat sedikit mengimbangi ilmu pedang lawan. Betapapun juga, ilmu pedang lawan itu sungguh amat aneh gerakannya dan kadang-kadang mengeluarkan bunyi melengking-lengking seperti suling ditiup dengan gerakan serangan yang luar biasa sekali. Hal ini membingungkan hatinya dan mulailah dia terdesak hebat. Dia kini hanya dapat memutar pedangnya melindungi dirinya saja, tanpa dapat membalas sedikit pun, hanya main mundur. Tiba-tiba, ketika Sim Hou menyerang lagi dengan tusukan kilat, tubuh Kui Lok mencelat ke atas dengan gaya yang amat indah. Sim Hou terkejut dan dia mengenal ilmu ginkang dari keluarga Chu, atau dari tokoh kedua, yaitu Chu Sengbu yang berjuluk Bu Engxian, dewa tanpa bayangan, yang juga merupakan paman kakeknya. Dia maklum akan kehebatan ginkang ini yang dia sendiri belum mempelajarinya karena tidak diberi kesempatan, dan dia dapat menduga bahwa dari atas, tentu lawan akan menyerangnya dengan ilmu pedang naga siluman mencakar bumi, serangan yang paling tepat dilakukan dalam keadaan melompat dan menukik seperti itu. Dan serangan ini amat berbahaya. Benar saja, dari atas, tubuh Kui Lok menukik ke bawah dan kini dia menyerang bukan dengan jurus Kunlun Pai, melainkan dengan jurus dari ilmu pedang yang dipelajarinya dari keluarga Chu. Pedangnya menusuk ke arah ubun-ubun dengan gerakan diputar-putar untuk membingungkan lawan. Akan tetapi Sim Hou sudah mengenal jurus ini, menangkis dengan pedangnya lalu menjatuhkan diri dan bergulingan sehingga serangan dahsyat itu dapat dihindarkan. Melihat sutenya kewalahan, Teqiang tiba-tiba meloncat ke depan, tangan kirinya meluncur dan mulutnya berseru. "Mundurlah, Sute!" Mulutnya berkata demikian dan tangannya sudah meluncur ke depan. Terdengar suara bercicit dan terdapat sinar menyambar ke arah tubuh Sim Hou yang sedang bergulingan itu. Teqiang memang curang sekali. Mulutnya menyuruh sutenya mundur seolah-olah dia bersikap jujur tidak main keroyok, akan tetapi karena pada saat itu pihak lawan sedang bergulingan menghindarkan serangan Kui Lok tadi maka sama saja dengan dikeroyok. Melihat serangan tangan kosong yang aneh ini, Sim Hou meloncat dan mengelak. Akan tetapi dia kurang cepat. Terdengar suara, bret, dan baju di pundaknya robek oleh serangan aneh itu yang dilakukan oleh jari tangan Teqiang dari jarak jauh. Ih! Itu! Kiamci, jari pedang, ilmu iblis dari mendiang Ji Oke, tiba-tiba Bu Cisian berseru kaget. Iblis itu tentu ada hubungannya dengan Ngo Oke. Berkata demikian, Bu Cisian hendak menerjang, akan tetapi kembali suaminya mencegah dan memberi isyarat dengan mencabut suling emasnya. Melihat suaminya mencabut suling emas, Bu Cisian tidak melanjutkan serangannya.
Sementara itu, hanya sebentar saja Sim Hou terkejut dan kini dia sudah menerjang maju melawan Tek Chiang yang juga sudah mencabut pedangnya. Tek Chiang lebih cerdik daripada Kui Lok. Tadi dia maklum bahwa tentu pemuda kekar ini sudah mengenal ilmu dari lembah naga siluman sehingga semua serangan dari Kui Lok dapat dipatahkannya dengan mudah. Maka, dia pun tidak mau mempergunakan ilmu pedang yang baru dipelajarinya itu dan dia menghadapi lawan dengan ilmu pedang Siang Mo Kiam Hoat yang dimainkan dengan sebatang pedang sedangkan untuk mengimbanginya, tangan kirinya juga menyerang dengan Kiam Chi. Hebat bukan main permainan pedang yang diimbangi dengan jari pedang tangan kiri ini. Akan tetapi sekali ini dia menemukan lawan yang amat tangguh. Maklum akan kehebatan lawan, Sim Hou lalu mainkan ilmu pedang gabungan yang baru saja dipelajari dan sedang dimatangkan, dan ilmu pedang ini memang hebat sekali, mampu menandingi serangan lawan, bahkan membalas dengan tidak kalah dahsyatnya. "Sute, lekas bantu aku," berkali-kali Tek Chiang berseru. Kui Lok merasa serba salah. Kalau dia membantu berarti dia dan Tek Chiang mengeroyok seorang pemuda yang jauh lebih muda usianya, akan tetapi kalau mendiamkan saja Tek Chiang terancam bahaya sedangkan dia hanya berdiri menonton, sungguh amat tidak enak. Dia sudah menggerakkan pedangnya, akan tetapi masih ragu-ragu dan pada saat itu terdengarlah suara suling ditiup secara istimewa. Alunan suara suling yang halus merdu itu naik turun dengan halus akan tetapi di dalam kelembutan itu terkandung getaran suara yang menusuk telinga. Dan tak lama kemudian, suara itu pun disusul oleh lengkingan suling lain yang lebih tinggi akan tetapi yang mengikuti lagu suling pertama. Dua orang muda penyerbu itu terkejut karena merasa betapa suara suling itu seperti menembus kulit daging dan menusuk jantung. Ketika mereka memandang, ternyata pendekar suling emas Kam Hong dan istrinya sudah duduk bersila sambil meniup suling emas mereka. Tiba-tiba Sim Hou juga meloncat mundur ke dekat Suhu dan Subonya, duduk bersila dan pemuda ini pun mengeluarkan suara bersenandung dengan mulutnya yang mengikuti pula nada dan irama kedua suling itu. Tek Chiang yang memang berwatak licik dan amat curang, melihat tiga orang itu asyik berlagu sambil duduk bersila, merasa memperoleh kesempatan baik sekali untuk melaksanakan niat busuknya. Dengan pedang di tangan dia meloncat dan menerjang, maksudnya hendak membunuh Kam Hong, dengan sekali tusukan. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terjengkang dan jantungnya berdebar, seolah-olah suara suling yang halus itu mempunyai tenaga mujizat yang menolaknya dan kini dia sudah meloncat bangun lagi. Tanpa memperdulikan suara suling yang seperti menusuk telinga dan menembus jantungnya, dia berusaha untuk menyerang lagi. Akan tetapi begitu dia meloncat, dia pun terbanting jatuh lagi. "Su Heng, jangan!" Ini dengan alis berkerut. Kui Lok berseru kaget dan wajahnya sudah pucat sekali. Pemuda ini menderita hebat oleh suara suling yang halus itu, makin halus suara itu, makin sakit rasa telinga dan jantungnya. Akan tetapi Tek Chiang memang bandel. Dia bangkit lagi dan hendak menyerang lagi, akan tetapi sekali ini, begitu meloncat, tubuhnya seperti menubruk benteng baja dan dilontarkan ke belakang. Dia terbanting dan muntah darah, pedangnya terlepas dan pingsan. Kui Lok yang sejak tadi mengerahkan sinkang untuk melawan suara itu, memungut pedang suhengnya, menyambar tubuh itu dan memanggulnya. "Lo Ciampue, maafkan kami," katanya terengah-engah dan dia pun melarikan diri sambil memanggul tubuh Tek Chiang. Mukanya pucat sekali, keringatnya bercucuran dan kedua kakinya menggigil. Hampir dia tidak kuat menahan, dan dia memaksakan diri lari meninggalkan tempat itu, diiringkan dua suara suling dan suara senandung itu. Untung baginya suara itu menghilang, tidak mengejarnya lagi dan ketika tiba di sebuah lapangan rumput di kaki bukit, Kui Lok tidak kuat lagi, roboh bersama Tek Chiang yang dipanggulnya dan dia pingsan. Sementara itu, keluarga Kam dan murid mereka itu bangkit berdiri. Wajah Bu Cisian berwarna merah dan sepasang matanya berkilat. "Aku ingat sekarang. Pemuda pendek itu, bukankah dia yang dahulu datang menyerbu bersama Hek Ih Moong dan Jai Hua Xiao Oke?" "Benar, dialah orangnya." Kam Hong seperti diingatkan. Tadi dia sudah merasa bahwa wajah pemuda itu tidak asing baginya. Ah, benar. Dia murid Jai Hua Xiao Oke dan agaknya dia merupakan cucu murid Ngo Oke yang mewarisi ilmu-ilmu lima jahat itu. Akan tetapi, bagaimanakah cucu murid Ngo Oke dapat menguasai pula ilmu-ilmu dari Pulau Es semahir itu? Dan dia pun jelas menguasai ilmu silat dari lembah naga siluman. Bahkan kini datang mewakili keluarga Chu untuk menandingi kita. Bu Cisian mengerutkan alisnya.
Jelaslah bahwa keluarga Chu telah mencari dua jago muda itu, yang seorang malah murid Kunlun Pai, dua orang itu agaknya mereka didik untuk kemudian menjadi utusan mereka, mewakili mereka untuk menyerbu ke sini. Kita harus tangkap mereka. Nyonya ini hendak melakukan pengejaran, akan tetapi suaminya mencegah. Tidak perlu dikejar. Mereka itu hanya utusan yang diperintah untuk menandingi kita, untuk mengalahkan aku. Kini mereka kalah dan melarikan diri, tidak ada alasannya untuk dikejar lagi. Akan tetapi, mereka itu datang dari lembah naga siluman dan aku khawatir sekali akan keadaan anak kita di sana. Bukankah Bieng berada di sana? Lalu apa yang terjadi dengan anak kita itu kalau keluarga Chu masih memusuhi kita? Kam Hong menarik napas panjang. Melihat bahwa 3 tahun yang lalu, dua orang Locian Wei Shichu itu datang ke sini untuk mengajak pulang Houji, kurasa Bieng tidak tinggal di sana. Tentu terjadi pertentangan antara saudara Sim Hongbu dan keluarga Chu. Dan aku yakin bahwa saudara Sim tentu bertanggung jawab atas keselamatan anak kita. Bahkan sekarang waktu 3 tahun yang kita janjikan dengan dia sudah lewat, kurasa tidak lama lagi tentu dia akan datang memberi kabar. Seperti biasa, Bu Cisian tunduk kepada keputusan suaminya dan walaupun hatinya mendongkol, namun ia bersabar dan mereka bertiga menanti berita dari Sim Hongbu. Tentu saja mereka mempertajam kewaspadaan semenjak terjadi peristiwa itu agar pihak lawan yang berniat buruk tidak dapat mempergunakan kecurangan untuk mengganggu mereka. Tek Chiang dan Kui Lok tidak lama jatuh pingsan di lapangan rumput itu. Ketika sadar kembali, Tek Chiang yang menderita luka dalam cepat duduk bersila dan mengumpulkan hawa murni, mengobati dalam dadanya sendiri. Kui Lok bersila di sampingnya, memulihkan tenaganya. Setelah rasa nyeri dalam dadanya mereda, Tek Chiang menarik napas panjang dan menyeka darah yang mulai mengering di sudut bibirnya. Keluarga iblis Kam yang keparat, dia memaki gemas. Kui Lok memandang kepada suhengnya dengan alis berkerut. Suheng, tahanlah rasa penasaran dan kemarahanmu itu. Aku sendiri merasa malu sekali kepada keluarga Kam. Jelaslah betapa kita kelihatan jahat dan rendah dibandingkan dengan mereka. Kalau mereka menghendaki, betapa mudah bagi mereka untuk membunuh kita. Tadi, baru dengan suara suling saja mereka mampu mengusir kita dan membuat kita tidak berdaya sama sekali. Tek Chiang mengepal tinju. Tentu saja hatinya semakin penasaran dan dendamnya menebal. Dulu, ketika dia menyerbu bersama Jai Hua Xiao Okey, dia sudah kalah dan terluka oleh keluarga Kam. Sekarang, setelah 3 tahun dan digembleng ilmu oleh keluarga Chu, masih saja dia kalah dan kembali terluka. Sungguh memalukan dan menggemaskan. Aku masih belum mau menerima kalah. Sute, kita telah menerima budi besar keluarga Chu selama 3 tahun. Kalau untuk membalas budi itu mereka hanya minta kita mengalahkan Kam Hong, kini sebelum hal itu terlaksana, mana kita ada muka untuk berjumpa dengan kedua orang suhu kita? Aku masih penasaran. Kalau kita mengeluarkan semua ilmu kita, belum tentu kita kalah. Kita tadi hanya kalah oleh suara suling mujizat itu. Jangan terlampau membesarkan kepandaian sendiri dan meremehkan kemampuan orang lain, Su Heng. Aku tahu bahwa kepandaian yang kau dapat dari pendekar keluarga Pulau Es amatlah hebat. Akan tetapi harus diakui bahwa keluarga Kam itu pun memiliki ilmu silat tinggi yang sukar dikalahkan. Aku tadi heran, Su Heng. Ilmu silatmu banyak dan aneh-aneh, ini sudah ku ketahui. Akan tetapi apa maksudnya ucapan istri pendekar Kam itu? Ilmu pukulanmu dengan jari yang hebat itu. Benarkah seperti katanya tadi disebut Kiamci dan merupakan ilmu dari Ngo Okey? Benarkah engkau ada hubungan dengan tokoh-tokoh hitam yang terkenal seperti iblis itu? Tek Chiang tersenyum. Tidak kusangkal, Sute. Memang ilmu itu namanya Kiamci dan kudapat dari keturunan Ngo Okey. Akan tetapi tidak berarti bahwa aku mempunyai hubungan dengan Ngo Okey yang sudah tiada. Memang aku suka sekali mempelajari segala macam ilmu silat, Sute. Apa salahnya memperluas pengetahuan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, dari manapun datangnya? Sekali waktu akan berguna bagi kita. Kalau tadi mereka tidak menggunakan suara suling mujizat itu, belum tentu aku kalah. Kui Lok menyaksikan kebenaran kalimat terakhir itu, akan tetapi dia enggan berbantah dengan suhengnya, apalagi setelah mereka berdua menderita kekalahan. Dia tidak mau menyinggung perasaan suhengnya. Kurasa ilmu itulah yang oleh suhu Chu Hanbu disebut sebagai ilmu meniup suling Kim Kong Sim In yang harus kita hadapi dengan waspada. Tak kusangka suara tiupan suling akan sehebat itu.
Kita sudah digembleng oleh suhu untuk menghadapi suara itu. Kalau hanya menghadapi suara suling yang menyerang kita itu, cukup bagi kita mengerahkan sinkang untuk bertahan. Akan tetapi apa artinya kalau kita hanya bertahan? Begitu kita menyerang, tenaga kita membalik dan memukul diri sendiri, seperti yang kau alami tadi, Su Heng. Tek Chiang mengangguk-angguk, wajahnya muram, hatinya kesal. Kalau kita tidak dapat memperoleh ilmu untuk menandingi suara suling itu, habislah harapan kita untuk mengalahkan mereka, dan bagaimana kita mempunyai muka untuk menghadap suhu di lembah naga siluman. Kui Lok merasa kasihan melihat kemuraman wajah Tek Chiang. Dia tahu akan rahasia hati Su Hengnya ini. Dia tahu bahwa antara Su Hengnya ini dan Suci, kakak perempuan seperguruan, mereka, yaitu Chu Pek In, puteri guru mereka Chu Han Bu, yang kabarnya sudah menjadi janda karena ditinggal pergi suaminya, terdapat suatu hubungan yang amat erat dan akrab, bahkan mesra sekali. Biarpun usia Suci itu sudah hampir 40 tahun, akan tetapi Suci mereka itu tetap cantik dan terutama sekali memiliki kepandaian yang cukup hebat. Diam-diam dia menduga bahwa telah terjalin hubungan asmara antara keduanya itu secara gelap. Walaupun dia merasa tidak cocok, namun karena bukan urusannya, dia pura-pura tidak tahu saja. Hanya dia merasa heran bagaimana Su Hengnya yang masih muda dan cukup tampan dan gagah itu dapat jatuh cinta kepada seorang wanita yang 10 tahun lebih tua. Kini dia tahu betapa resahnya hati Su Hengnya itu karena tugas yang hanya satu-satunya itu gagal. Su Hengnya tidak hanya merasa malu terhadap suhu-suhu mereka, melainkan terutama sekali malu terhadap kekasihnya atas kegagalannya. Su Heng, aku sekarang teringat. Ketika masih belajar di Kunlun Pai, Suhu pernah bercerita tentang suatu ilmu yang mirip dengan suara suling dari keluarga Kam itu. Ilmu itu disebut Sin Leong Hokang, ilmu gerengan naga sakti. Akan tetapi ilmu itu dianggap sebagai ilmu yang berbahaya oleh para tokoh pimpinan Kunlun Pai, dianggap sebagai ilmu yang kejam dan sesat sehingga tidak ada murid Kunlun Pai yang diperbolehkan mempelajarinya. Sungguh sayang sekali. Kalau begitu berarti ilmu itu telah lenyap dari perguruan Kunlun Pai, kata Tek Chiang menyesal. Tidak, Su Heng. Sebetulnya tidaklah lenyap sama sekali. Ilmu itu masih disimpan baik-baik dalam wujud kitab, akan tetapi kitab itu selalu disimpan di dalam kamar pusaka dan tidak ada seorang pun murid yang boleh membuka atau membacanya. Dan biasanya, murid-murid Kunlun Pai amat patuh karena sudah terikat oleh sumpah kami. Begitukah, Su Te? Jadi memang ada pelajaran itu, masih berupa kitab. Su Te, maukah engkau bermurah hati kepadaku? Maksudmu bagaimana, Su Heng? Maukah engkau membawaku ke Kunlun Pai dan minta izin kepada ketua Kunlun Pai agar mengizinkan aku mempelajari ilmu itu? Rasanya sukar, Su Heng. Su Te, larangan itu hanya terbatas pada murid-murid Kunlun Pai, bukan? Dan aku bukanlah murid Kunlun Pai. Akan tetapi karena engkau seorang murid Kunlun Pai tersayang dan kita sudah terikat persaudaraan, kalau kita menceritakan tentang kegagalan kita, dan mengingat pula hubungan baik antara gurumu dan para tokoh keluarga Chu di Lembah Naga Siluman, kurasa banyak harapan aku akan diperkenankan mempelajarinya. Bukan untuk maksud keji, melainkan hanya untuk melawan suara suling keluarga Kam itu, atau setidaknya mencari cara untuk mengatasinya. Kui Lok mengerutkan alisnya lalu mengangguk-angguk. Baiklah, akan kucoba. Kitab-kitab Kunlun Pai aslinya memang berada di pusat Kunlun Pai di pegunungan Kunlun San, amat jauh dari sini. Akan tetapi semua cabangnya mempunyai salinan-salinannya dan ada kulihat Suhu memiliki juga salinan kitab ilmu Sin Leong Hokang itu. Mari kita menghadap Suhu dan mudah-mudahan saja permintaan kita akan dikabulkan. Tek Chiang merangkul sutenya. Aku tahu bahwa memang engkau seorang saudara yang amat baik sekali, Su Te. Berangkatlah mereka menuju ke kuil Kunlun Pai yang letaknya tidak berapa jauh dari situ, hanya perjalanan 2 hari saja. Seperti dapat dibuktikan dalam catatan sejarah, pemerintah Kaisar Qian Liong merupakan bagian yang paling gemilang dari masa kerajaan Cheng, yaitu kerajaan penjajah Manchu atas seluruh Tiongkok. Harus diakui bahwa Kaisar Qian Liong adalah seorang kaisar yang sejak mudanya pandai dan bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan. Bahkan dia berhasil menarik simpati para pemuka rakyat dengan cara melebur diri menjadi seperti orang Han, bukan seperti orang asing yang menjajah. Dia memerintahkan semua pejabat untuk mempelajari kebudayaan rakyat, bersikap baik terhadap rakyat,
Akan tetapi di samping itu, juga menyiapkan pasukan yang kuat untuk menjaga kewibawaan pemerintahannya. Dia mempergunakan tangan besi bersarung sutera. Akan tetapi, para pendekar bukanlah orang-orang yang bodoh semua. Di antara para pendekar ada yang tahu benar rahasia apa yang terjadi di balik semua kebaikan yang diperlihatkan kaisar itu. Pergolakan yang berkecamuk dalam hati para pendekar bukan hanya karena jiwa patriot yang memberontak melihat nusa bangsa dijajah oleh bangsa asing, melainkan juga disebabkan pula oleh ulah Kaisar Qianliong sendiri. Memang harus diakui bahwa Kaisar Qianliong, sejak mudanya, sejak masih pangeran, suka bergaul dengan rakyat jelata sehingga dia amat populer di kalangan rakyat. Bahkan sejak dia masih pangeran, para pendekar selalu melindungi dan menjaga keselamatan pangeran yang dianggap sebagai calon kaisar yang baik dan menguntungkan rakyat jelata ini. Akan tetapi di balik semua kebaikan yang memang harus diakui ada pada diri Qianliong, dia memiliki suatu kelemahan, yaitu suka pelesir dan berhubungan dengan wanita-wanita cantik. Akan tetapi karena memang perangainya baik dan terdidik sebagai seorang sastrawan, dia tidak pernah mau mengganggu wanita baik-baik dengan kekerasan, tidak mau mempergunakan kedudukannya atau kekayaannya untuk memaksa wanita baik-baik menjadi kekasihnya. Dia lebih suka mengunjungi rumah-rumah pelacuran. Tentu saja banyak pula gadis-gadis dan wanita baik-baik yang tertarik kepada pangeran itu, baik karena kedudukannya maupun ketampanannya, yang menyerahkan diri tanpa paksaan. Maka tersiarlah berita bahwa Kaisar Qianliong mempunyai banyak anak yang lahir dari wanita-wanita yang berhubungan dengan dia di waktu dia masih pangeran yang sempat berkelana dan bertualang itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sejak masih pangeran, Qianliong mempunyai seorang kepercayaan yang memungkinkan dia sering pergi meninggalkan istana dan menyamar sebagai pemuda biasa dan kepercayaannya ini pula yang memungkinkan dia mengunjungi rumah-rumah pelacuran dan berhubungan dengan pelacur-pelacur paling terkenal di kota raja dan kota-kota besar lainnya. Orang kepercayaannya ini adalah seorang taikam, pelayan kebiri, yang amat cerdik, bernama Xiao Hokchu. Ketika Qianliong masih menjadi pangeran, di dalam istana sendiri terjadi suatu peristiwa yang kalau ketahuan orang luar atau kalangan istana sendiri tentu akan mendatangkan aib dan kehebohan. Akan tetapi, Taikam Xiao Hokchu demikian pandai menjaga rahasia majikannya dan memang pangeran Qianliong sendiri amat cerdik sehingga peristiwa itu merupakan rahasia yang tidak pernah diketahui orang lain. Peristiwa itu dimulai dengan pertemuan antara Pangeran Qianliong yang pada waktu itu baru berusia 18 tahun dengan Nyonya Fu Heng, kakak iparnya sendiri karena Nyonya ini adalah istri seorang pangeran yang menjadi kakak tiri Qianliong terlahir dari selir. Bertemu dengan Nyonya yang usianya kurang lebih 30 tahun ini, Pangeran Qianliong seketika jatuh cinta dan bahkan tergila-gila. Akan tetapi, karena Nyonya itu adalah istri kakak tirinya, tentu saja dia tidak berani bersikap kurang ajar dan hanya menyimpan kerinduan hatinya itu di dalam dada saja. Nyonya Fu Heng memang cantik jelita, kulitnya putih halus tanpa cacat, mukanya putih itu agak kemerahan tanpa alat kecantikan, mukanya bulat telur, sepasang matanya sipit akan tetapi lebar dan seperti sepasang bintang berkilauan, hidungnya kecil mancung dengan ujungnya agak naik seperti menantang, dan terutama sekali mulutnya amat mungil, dengan bibir yang selalu kemerahan dan selalu basah dan segar. Dalam usianya yang 30 tahun dan belum mempunyai anak, tubuh wanita ini penuh dan matang, dengan gerak-gerik lembut penuh daya pikat yang amat kuat. Hanya Taikam Xiao Hokchu yang tahu akan penyakit rindu berahi yang menyerang majikannya, ketika Pangeran Qianliong seringkali nampak termenung di dalam kamarnya atau di kebun bunga. Pangeran, harap Paduka jangan banyak termenung berduka. Seekor kumbang tidak akan kehabisan akal untuk dapat menghisap madu kembang yang disukai dan dipilihnya. Taikam gendut itu menghibur sambil mendekati majikannya yang sedang duduk termenung pada suatu malam dalam taman bunga. Pangeran Qianliong mengangkat muka, memandang orang kepercayaannya itu dengan heran dan bertanya. Hokchu, apa maksudmu? Jangan kau main-main. Karena hatinya sedang kesal, kata-kata yang belum dimengerti maksudnya itu dianggap mengganggu hatinya. Akan tetapi Taikam gendut itu tersenyum. Mukanya yang seperti muka anak-anak yang gendut dan sehat itu berseri, sepasang matanya menjadi semakin sipit sampai hampir terpejam. Pangeran, hendaknya Paduka ketahui bahwa Nyonya Fu Heng adalah sahabat baik sekali dari sang putri Kim. Mendengar ini, Pangeran Qianliong memandang dengan penuh perhatian.
Dia kagum akan kecerdikan orangnya ini, yang agaknya sudah dapat menerka apa yang disusahkan. Putri Kim adalah putri istana yang juga menjadi saudara iparnya. Akan tetapi disebutnya nama Nyonya Fu Heng jelas membuktikan bahwa orang kepercayaannya ini tahu akan isi hatinya. Kau tahu? Taikam itu mengangguk. Jangan khawatir, hanya hamba seoranglah yang dapat mengetahuinya. Lalu, apa maksudmu mengatakan bahwa ia sahabat baik Putri Kim? Pangeran, sudah beberapa kali Nyonya Fu menjadi tamu Putri Kim, bahkan sampai bermalam selama 1-2 hari. Biasanya, Nyonya itu berkunjung atas undangan sang putri dan keduanya bersantai di taman musim semi. Lalu, kalau begitu mengapa, tanya sang pangeran yang masih belum mengerti apa yang dimaksudkan pelayan yang mukanya penuh senyum gembira itu. Apa artinya Changchunyuan, taman bahagia musim semi, itu bagiku? Pangeran tentu ingin sekali bertemu berdua saja dengan Nyonya Fu Heng, bukan? Wajah sang pangeran menjadi kemerahan. Bagaimanapun juga, memalukan sekali diketahui rahasia hatinya bahwa dia jatuh cinta kepada kakak iparnya sendiri. Akan tetapi orang ini adalah satu-satunya orang yang dipercayanya, maka dia pun mengangguk. Nah, kalau begitu hamba yang tanggung bahwa pada besok malam, Paduka akan dapat menjumpainya seorang diri saja di taman itu. Di Changchunyuan? Bagaimana caranya? Mudah saja, Pangeran. Hamba akan membuat surat undangan atas nama sang Putri Kim, mengundang Nyonya itu untuk berkunjung ke taman musim semi. Nah, hamba akan menyogok para dayang di taman itu agar dapat diatur sebaiknya, mempersiapkan pertemuan antara Paduka dan Nyonya cantik jelita itu. Wajah sang pangeran berseri gembira. Ah, engkau cerdik sekali. Kau lakukanlah itu, Hokchu, kau lakukan itu, akan tetapi hati-hati, jangan sampai bocor dan awas, jangan gagal, karena ini menyangkut nama baik keluarga istana, kau tahu. Tanggung beres, Pangeran. Hamba jamin dengan nyawa hamba yang tidak berharga. Demikianlah, Taikam Xiao Hokchu yang cerdik itu lalu menjalankan siasatnya, membuat surat undangan atas nama Putri Kim kepada Nyonya Fu Heng agar pada besok sore sudi datang berkunjung ke Changchunyuan seperti biasanya dan mengirimkan undangan itu kepada Nyonya cantik itu. Menerima surat undangan ini, Nyonya Fu Heng tidak menaruh hati curiga sedikit pun, juga suaminya tidak menaruh curiga karena suami ini mengetahui betapa akrabnya hubungan antara istrinya dan adik tirinya. Bahkan istrinya boleh bermalam di taman itu bersama adik tirinya selama beberapa malam tanpa harus minta izin lagi darinya. Pada sore yang ditetapkan, berangkatlah Nyonya Fu Heng, seperti biasa melakukan perjalanan yang cukup melelahkan itu dari kota raja ke istana sebelah barat, di ujung barat kota. Perjalanan itu ditempuh dengan naik joli yang dipikul oleh 4 orang yang dikawal beberapa orang pengawal saja. Kunjungannya ke taman itu disambut oleh beberapa orang dayang yang sudah dipersiapkan oleh Taikam Xiao Hokchu. Para pemikul joli dan pengawal diperkenankan pulang dengan pesan agar besok sore dijemput karena Nyonya itu akan bermalam di situ. Kemudian para dayang yang sudah dipengaruhi Taikam Xiao Hokchu, mengantar Nyonya cantik itu ke dalam pondok mewah dan dipersilahkan untuk mandi karena Putri Kim akan datang, dalam waktu 1-2 jam lagi. Nyonya Fu Heng baru saja melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, maka ditawari mandi, ia menerimanya dengan gembira. Bangunan kecil di antara pohon-pohon bambu indah itu amat romantis dan mendatangkan rasa gembira di dalam hatinya. Nyonya itu lalu dibawa oleh para dayang ke dalam kamar mandi dan mandilah Nyonya Fu Heng, dibantu oleh para dayang. Setelah selesai mandi, para dayang memberikan sebuah kimono yang halus terbuat dari sutera yang tembus pandang dan meninggalkan Nyonya itu di dalam sebuah kamar yang indah dan mewah. Nyonya Fu sudah mengenal baik kamar ini. Biasanya ia memang bermalam di dalam kamar ini bersama adik suaminya, yaitu Putri Kim kalau ia berkunjung ke sini. Kini, sambil menanti datangnya adik itu, ia duduk menghadapi cermin besar, mengurai rambutnya yang hitam panjang itu dan mulai menyisiri rambutnya yang harum lembut. Sunyi sekali keadaan di bangunan itu dan cuaca mulai remang-remang. Tiba-tiba daun pintu yang menembus ke ruangan belakang, terbuka dari luar. Nyonya Fu mengira bahwa yang masuk itu tentulah Putri Kim atau seorang di antara para dayang. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat bahwa yang masuk itu adalah Pangeran Qian Liong, adik suaminya, pangeran yang amat terkenal sebagai seorang pangeran yang bijaksana dan baik budi, juga tampan dan halus penuh kesopanan. Munculnya sang pangeran ini di dalam kamar membuat Nyonya Fu demikian terkejut,
terheran dan membuatnya tak mampu berkata-kata, hanya terbelalak memandang pangeran itu melalui cermin di depannya. Pangeran Qianliong menghampirinya sambil tersenyum dan di tangan pangeran itu terdapat setangkai bunga mawar merah. "Alangkah indahnya rambutmu," kata Pangeran Qianliong halus dan dipasangnya setangkai bunga itu di atas rambut nyonya cantik itu. Nyonya Fu Heng hanya memandang dengan mata merah dan berusaha menutupi dadanya dengan kedua tangan karena kimono tipis tembus pandang itu tidak dapat menyembunyikan tubuhnya dengan baik. "Alangkah halusnya kulitmu." Pangeran Qianliong membungkuk dan menyentuh leher itu dengan bibirnya. Nyonya Fu tersentak bangkit berdiri dan hendak menjerit, akan tetapi tiba-tiba pangeran yang sudah tergila-gila itu lalu menjatuhkan dirinya berlutut sambil mencabut pedangnya. "Kalau engkau menolak cintaku, lebih baik sekarang juga aku membunuh diri di depan kakimu daripada hidup menanggung rindu dan malu." Tentu saja nyonya cantik itu terkejut sekali. Pangeran yang berlutut di depan kakinya ini adalah pangeran mahkota, yang akan menggantikan kaisar yang kini sedang menderita sakit hebat. Pangeran ini adalah calon kaisar, maka kalau sampai membunuh diri di depannya, tentu hal itu merupakan malapetaka dan bencana hebat bagi dirinya dan keluarganya. "Tidak. Aduh, pangeran, jangan bodoh. Harap simpan kembali pedang paduka itu." Pangeran Qianliong tersenyum gembira. Pencegahan itu tentu saja boleh diartikan bahwa nyonya cantik ini menerima cintanya. Dia melepaskan pedangnya, lalu bangkit berdiri sambil memondong tubuh nyonya itu. Nyonya Fu Heng menahan jeritannya, dan terkulai lemas tak berdaya lagi setelah berada dalam pondongan pangeran muda itu. Pangeran Qianliong membawa kekasihnya ke pembaringan dan dia menumpahkan rasa cintanya dan rindunya dengan penuh kemesraan. Nyonya Fu hanya dapat memejamkan mata, tidak berani berteriak atau menolak. Akan tetapi, nyonya ini merasakan pengalaman baru yang tidak pernah didapatkannya selama ini. Dia merasakan kemesraan yang luar biasa, yang membuatnya menerima pangeran itu dengan hati terbuka. Semenjak malam itu, Nyonya Fu Heng tidak mau lagi digauli suaminya dan seringkali ia mengadakan pertemuan rahasia dengan Pangeran Qianliong. Hal ini terjadi sampai sang pangeran menjadi kaisar. Bahkan ketika kaisar tua meninggal, Pangeran Qianliong menerima berita kematian itu di dalam kamar ketika dia sedang mengadakan pertemuan asyik masyuk dengan Nyonya Fu Heng. Akan tetapi hubungan itu pun seperti putus ketika dia naik tahta dan Nyonya Fu melahirkan seorang putra keturunan Qianliong. Hanya kadang-kadang saja Kaisar Qianliong mengadakan pertemuan dengan kekasihnya yang masih menjadi kakak iparnya itu. Setelah menjadi kaisar, kesukaan Qianliong akan wanita-wanita cantik bahkan semakin menjadi. Tak dapat disangkal bahwa dia melakukan tugasnya sebagai kaisar dengan amat baik, memerintah dengan bijaksana dan adil. Namun, kesukaannya akan wanita menimbulkan banyak persoalan, bahkan kebencian kepada sebagian orang, terutama para pendekar yang memang sudah tidak suka melihat bangsanya dijajah oleh bangsa Manchu. Orang pertama yang memperoleh bagian kemuliaan ketika Pangeran Qianliong menjadi kaisar adalah Taikam Xiao Hokchu. Begitu pangeran itu naik tahta menjadi kaisar, Taikam ini lalu diangkat menjadi kepala Taikam dan diberi nama Hoksen. Taikam Hoksen ini terkenal di dalam sejarah sebagai seorang Taikam yang berhasil menumpuk kekayaan yang luar biasa banyaknya dan menikmati kedudukan tinggi dan mulia selama Qianliong menjadi kaisar sampai puluhan tahun. Peristiwa yang belum lama ini terjadi, kembali membuat hati para pendekar menjadi marah. Agaknya, setelah berusia 30 tahun lebih dan hidupnya sudah dikelilingi banyak sekali wanita cantik yang seolah-olah berlomba memperebutkan perhatian dan cintanya, Kaisar Qianliong belum juga merasa puas. Memang demikianlah kalau manusia sudah menjadi hamba nafsunya sendiri. Nafsu itu dapat tumbuh menjadi keinginan apa saja, dalam makanan, tontonan, pemuasan seks, penumpukan harta, pengejaran kedudukan dan sebagainya. Sekali manusia dicengkeram dan menjadi hamba nafsu, maka dia tidak akan mengenal puas. Memang segala macam nafsu itu menjurus ke arah kepuasan, akan tetapi, kepuasan seperti itu tidaklah dapat bertahan lama, segera disusul oleh kekecewaan dan kekurangan, ingin yang lebih hebat, lebih enak, lebih besar, lebih banyak dan selanjutnya. Justru pengejaran kepuasan inilah yang meniadakan kepuasan yang sesungguhnya, karena harapan selalu lebih besar daripada kenyataan. Kaisar Qianliong yang sudah dikelilingi banyak wanita cantik itu masih kurang puas, masih menghendaki sesuatu yang lebih daripada semua yang telah ada itu.
Sudah menjadi hal yang wajar bahwa di dalam suatu pemerintahan terdapat banyak sekali orang-orang berambisi yang ingin mencari kedudukan bagi dirinya sendiri. Pengejaran kedudukan ini menimbulkan pelbagai cara yang curang dan kotor, di antaranya sifat menjilat. Dalam sebuah pemerintahan, selalu ada dan banyak saja orang-orang yang suka menjilat ini, menjilat sebagai jalan untuk memperoleh imbalan. Menjilat untuk menyenangkan atasan agar atasan membalas jasanya dengan kenaikan pangkat, dengan hadiah dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan Kaisar Qianliong. Setelah kelemahannya diketahui orang, maka banyaklah para pembesar korup yang mendekatinya dan menjilat-jilat dengan cara menyuguhkan gadis-gadis cantik yang mereka dapatkan dengan berbagai cara, kadang-kadang dengan cara yang kotor pula. Gadis-gadis itu mereka haturkan kepada Kaisar dengan harapan Kaisar akan merasa senang dan tentu akan memberi imbalan jasa yang lumayan. Apalagi kalau sampai gadis pemberian mereka itu kelak memperoleh kedudukan penting, tentu sang gadis tidak akan melupakan orang yang mula-mula membawanya kepada Kaisar. Pada suatu hari, seorang di antara para penjilat Kaisar yang melihat kebosanan Kaisar terhadap para wanita cantik yang ada, memberitahukan kepada Kaisar bahwa di Xinqiang terdapat seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Wanita itu di seluruh Xinqiang terkenal dengan sebutan Putri Harum. Apakah ia masih gadis? Kaisar Qianliong segera saja memperlihatkan sikap tertarik sekali. Sayang bahwa ia telah menikah dengan seorang kepala suku di Xinqiang, Sri Baginda, dan dia adalah putri kepala suku Hoco. Akan tetapi, hamba sendiri pernah melihatnya dan hamba berani bersumpah bahwa selama hidup hamba, belum pernah hamba melihat seorang wanita secantik itu. Tidak ada cacat celanya sedikit pun juga dan tubuhnya mengeluarkan bau harum, bukan keharuman yang dibuat dengan minyak. Kabarnya sejak kecil ia diberi minum semacam obat rahasia yang membuat keringat dan tubuhnya berbau harum. Dan ia masih amat muda, Sri Baginda, baru 25 tahun dan belum mempunyai anak. Selanjutnya si penjilat ini menggambarkan kecantikan Putri Harum dengan kata-kata bermadu, membuat Kaisar Qianliong tergila-gila dan sampai beberapa hari dia tidak dapat tidur nyenyak atau makan enak. Yang terbayang hanyalah sang Putri Harum dari Xinqiang itu. Akhirnya Kaisar Qianliong tidak dapat menahan lagi kerinduan hatinya. Dia tergila-gila mendengar adanya seorang wanita yang memiliki kecantikan sedemikian luar biasa seperti yang belum pernah didengarnya sebelumnya, apalagi dilihatnya. Maka, dengan nekat dia lalu memanggil Jenderal Cao Hui, seorang jenderal kepercayaannya untuk membawa pasukan besar dan menyerbu ke Xinqiang. Dia tidak mau mengutus Jenderal Cao Qinliong karena terhadap jenderal muda ini dia merasa malu. Perasaannya meyakinkan hatinya bahwa Jenderal Cao Qinliong tentu akan menentang dan tidak akan menyetujui rencana gila itu, menyerbu ke barat dan mengadakan perang hanya untuk merampas seorang wanita. Pasukan yang dipimpin Jenderal Cao Hui itu berhasil menyerbu Xinqiang, membunuh banyak prajurit suku bangsa Hoko, dan menawan sang Putri Harum, dibawa ke timur dan pada suatu hari, tercapailah idam-idaman hati Kaisar Qianliong berhadapan dengan sang putri. Tentu saja peristiwa ini mendatangkan rasa penasaran dan kemarahan besar di antara para pendekar. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani menentang karena bukankah yang diserbu itu hanyalah suku bangsa terpencil di barat yang tidak termasuk bangsa pribumihan? Kaisar Qianliong terpesona menatap kecantikan asing dari sang putri yang menangis ketika dihadapkan kepadanya sebagai tawanan. Tubuh yang ramping padat itu, kulit yang putih halus kemerahan, bibir yang merah basah, mata yang lebar dan indah bening kebiruan, hidung yang mancung, bulu mata yang panjang-panjang melengkung. Sungguh kecantikan yang berbeda sama sekali dengan kecantikan yang biasa dia lihat. Apalagi bau harum yang jelas tercium oleh hidungnya walaupun sang putri itu duduk bersimpuh di atas lantai. Seluruh ruangan itu seolah-olah baru saja disiram sebotol minyak harum atau seolah-olah ruangan itu berubah menjadi taman bunga-bunga mawar yang baru mekar. Tian Yang Agung, Kaisar itu berbisik dekat Hoxen, sang kepala Taikam sambil menatap tanpa berkedip. Ia tentu seorang bidadari yang turun dari sorga. Hamba yakin memang demikian, Sri Baginda, dan hanya Paduka sajalah yang patut mendampinginya, bisik Taikam yang pandai menyenangkan hati itu. Pada saat itu juga, Kaisar Qianliong menganugerahkan pangkat selir harum kepada sang putri tawanan, menghadiahkan banyak pakaian dan perhiasan, juga ditempatkan di dalam kamar terindah di dalam istana, menjadi selir baru yang paling dicinta. Akan tetapi, Putri Harum tidak mau menyerahkan diri dan hanya menangis. Ia berduka sekali mengingat akan kematian ayahnya dan suaminya.
Berbagai macam cara para dayang menghiburnya, namun ia tetap menangis dan tidak mau bersolek, tidak mau melayani Kaisar Qianliong. Hal ini tentu saja membuat sang kaisar menjadi kecewa sekali. Akan tetapi, kembali kepala Taikam Hosen yang muncul sebagai penasihatnya. Atas nasihat sang Taikam yang pandai itu, Kaisar Qianliong memerintahkan orang-orangnya membangun sebuah bangunan istana kecil mungil yang baru, yang diberi nama Istana Bulan Indah. Bukan hanya merupakan sebuah istana yang indah, akan tetapi juga modelnya dibuat seperti bangunan di Xinjiang, dan untuk menghibur hati selirnya, Kaisar memerintahkan orang-orangnya membangun sebuah kota tiruan di dekat istana, sebuah kota yang lengkap dengan masjid dan para penghuninya yang beragama dan berpakaian orang-orang Xinjiang yang beragama Islam. Di loteng Istana Bulan Indah, Putri Harum dapat melihat semua ini dan agak terhiburlah kedukaan hatinya. Ia merasa seolah-olah ia masih berada di kampung halamannya. Ia berterima kasih dan hatinya tergerak oleh kebaikan hati Kaisar kepada dirinya. Akhirnya ia pun menyerahkan dirinya kepada Kaisar Qianliong dengan sukarela dan semenjak itu, Putri Harum menjadi selir terkasih dari Kaisar itu. Demikianlah, semua ulah Kaisar ini menambahkan rasa tidak suka di hati para pendekar yang ingin memberontak, walaupun tentu saja masih teramat banyak mereka yang setia kepada Kaisar Qianliong. Po Usute, engkau tentu tidak lupa akan pesan mendiang suhu dan juga peraturan Kunlun Pai yang telah dipegang teguh selama ratusan tahun. Engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun murid Kunlun Pai, tiada terkecualinya, yang boleh membuka dan membaca kitab ilmu pusaka Sin Leong Hokang. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan Pinto untuk melanggar peraturan itu? Ucapan ini keluar dari mulut Hong Tan Tosu, ketua Kunlun Pai di Tungkeng. Tosu tinggi kurus yang usianya sudah hampir 70 tahun ini adalah suheng dari Pou Kui Lok dan dia mengetuai kuil yang menjadi cabang dari Kunlun Pai itu, di mana dahulu Kui Lok diambil murid oleh suhu mereka. Seperti kita ketahui, Pou Kui Lok menuruti permintaan suhengnya yang baru, yaitu Lou Tek Chiang, untuk berusaha mempelajari ilmu larangan dari Kunlun Pai itu dalam tekadnya untuk menandingi ilmu meniup suling yang ampuh dari keluarga Kam. Pou Kui Lok dan Lou Tek Chiang disambut dengan ramah oleh ketua kuil itu yang merasa gembira melihat sutenya dan sahabatnya itu telah kembali setelah mengikuti keluarga Chu yang sakti ke lembah naga siluman di barat. Akan tetapi, ketika Kui Lok menyatakan keinginan hatinya untuk meminjam sebentar kitab Sin Leong Hokang untuk dipelajari isinya, Tosu tua itu terkejut dan mencela sutenya. Mendengar ucapan ini, Kui Lok tidak mampu menjawab dan Tek Chiang cepat maju memberi hormat kepada Tosu tua itu. Harap Totiang sudi memaafkan Po Sute. Sesungguhnya, bukan Sute yang menginginkan kitab itu untuk dipelajari, karena Sute adalah seorang yang menjunjung tinggi peraturan perguruan Kunlun Pai. Yang amat membutuhkan bantuan Kunlun Pai untuk dapat sekedar mempelajari ilmu Sin Leong Hokang itu adalah saya sendiri, Totiang. Po Sute hanya membantu saya saja untuk memintakan izin dari Totiang. Siancai, Siancai. Tosu itu mengangguk-angguk. Lou Sichu, hendaknya suka memaafkan Pinto. Ketahuilah bahwa ilmu itu oleh perguruan kami dianggap sebagai ilmu yang keji dan sesat, kalau dipergunakan hanya akan mengancam keselamatan nyawa manusia lain saja. Yang mau mempergunakan ilmu seperti itu hanyalah iblis-iblis yang berwatak curang. Oleh karena itu, semua murid Kunlun Pai dilarang keras mempelajari ilmu itu. Kalau murid sendiri saja tidak boleh mempelajarinya, apalagi orang luar. Harap Sichu suka memaafkan dan tidak menjadi kecil hati. Kembali Tek Chiang memberi hormat. Itulah kelainan diriku. Maaf, Totiang. Saya pun cukup mengerti dan dapat menerima alasan yang Totiang kemukakan itu. Akan tetapi tentu Totiang sependapat dengan saya bahwa keji tidaknya suatu ilmu, sesat tidaknya, tergantung sepenuhnya kepada penggunaannya, bukan? Betapapun keji kelihatannya suatu ilmu, kalau dipergunakan untuk kebaikan, tentu menjadi ilmu yang baik pula. Siancai, ada benarnya memang pendapat Lou Sichu itu. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa adanya suatu ilmu amat mempengaruhi pemiliknya. Bagaimana orang dapat melakukan suatu perbuatan keji kalau tidak memiliki ilmu keji itu sendiri? Sebaliknya, biarpun hati seseorang tadinya tidak mempunyai niat keji, kalau sudah memiliki ilmu yang keji itu, mudah saja terbujuk untuk melakukan perbuatan keji menggunakan ilmu itu. Tiada bedanya dengan kekuatan. Orang tidak akan melakukan pemukulan kalau tidak memiliki kekuatan, sebaliknya, setelah memiliki kekuatan, akan timbul dorongan untuk mempergunakan kekuatan itu memukul atau menindas orang lain.
Nah, karena itulah, Si Chu, maka murid-murid Kunlun Pai tidak diperkenankan mempelajari ilmu itu. Tek Chiang mengerutkan alisnya. Sukar memang membujuk Tosu yang agaknya kukuh ini. Akan tetapi Tek Chiang adalah seorang yang cerdik dan licik sekali. Dia tidak memperlihatkan kekecewaan ataupun kemendongkolan hatinya, melainkan tersenyum ramah. Lalu dengan suara halus dia bertanya. Hong Tan Totiang, saya tahu bahwa Totiang adalah sahabat baik sekali dari para suhu kami di Lembah Naga Siluman, yaitu para tokoh keluarga Chu. Tentu persahabatan itu berdasarkan rasa kagum akan kegagahan masing-masing. Tosu tinggi kurus itu memandang dengan alis berkerut, tidak mengerti kemana arah tujuan kata-kata pemuda ini. Akan tetapi dia mengangguk. Tentu saja, mereka adalah keluarga yang sakti dan gagah perkasa. Tinto ikut merasa gembira sekali bahwa Po Usute dapat menerima gembengan keluarga Chu. Totiang, di antara sahabat, baru dapat dikatakan akrab dan benar kalau di situ terdapat kesetiaan dan pembelaan, bukan? Tentu, tentu. Tosu itu mengangguk-angguk. Jadi, andai kata ada suatu malapetaka menimpa keluarga para suhu kami di Lembah Naga Siluman, tentu Totiang akan sudi membela dan membantu mereka? Tentu saja, selama tenaga Pinto yang sudah tua dan lemah ini mengizinkan. Akan tetapi ada apakah yang telah terjadi dengan mereka, Si Chu? Dan Tosu ini pun menoleh dan memandang kepada Kui Lok yang hanya menundukkan mukanya, maklum akan siasat yang dijalankan oleh Tek Chiang. Nah, baru sahabat saja sudah akan membela dan membantu Totiang. Apalagi murid-murid seperti kami ini. Ketahuilah bahwa kami, saya dan Po Usute, sedang memikul tugas yang dibebankan oleh kedua suhu Chu Han Bu dan Chu Seng Bu. Akan tetapi kami berdua telah gagal dan harapan satu-satunya kami hanyalah bantuan Totiang melalui ilmu Sin Leong Hokang itu. Apa yang telah terjadi? Po Usute, apakah yang telah terjadi dengan keluarga Chu di Lembah Naga Siluman? Coba ceritakan kepada Pinto. Tosu itu kini menoleh kepada sutenya untuk minta penjelasan untuk meyakinkan hatinya. Biarpun dia sudah mengenal Lau Tek Chiang yang menjadi sahabat sutenya dan kini bahkan menjadi suheng dari sutenya itu karena mereka berdua berguru kepada keluarga Chu, namun dia belum mengenal benar keadaan Tek Chiang sehingga keterangan pemuda itu tidak mungkin dapat diterimanya begitu saja. Suheng, memang apa yang dikatakan oleh Suheng Lau Tek Chiang itu benar. Setelah 3 tahun menerima pelajaran ilmu di Lembah Naga Siluman, kedua orang suhu di sana mengutus kami berdua untuk mencari dan menebus kekalahan kedua suhu dari seorang musuh mereka. Suhu tidak mengikatkan kami dengan urusan pribadi di antara mereka, hanya suhu minta agar kami berdua sebagai murid-muridnya menebus kekalahan yang pernah mereka derita dari orang itu. Kami berdua sudah memenuhi perintah suhu, bertemu dengan lawan itu, akan tetapi kami berdua gagal karena lawan memiliki ilmu semacam Sin Leong Hokang. Karena itulah maka Suheng mengajakku untuk menghadap ke sini dan mohon diberi kesempatan mempelajari ilmu Sin Leong Hokang, hanya untuk dipakai melawan ilmu dari lawan itu. Kakek itu mengerutkan alisnya dan nampak bimbang. Siapakah lawan yang dapat mengalahkan orang-orang gagah dari keluarga Chu itu? Dia memang merasa heran sekali mendengar ada lawan yang mampu mengungguli pendekar-pendekar seperti Chu Han Bu dan Chu Seng Bu. Dia orang Shikam dan tentu Totiang belum mengenalnya. Dia sombong sekali. Sebaiknya kalau Totiang tidak mengenal agar tidak terlibat dalam urusan pribadi antara keluarga Chu dan keluarganya. Kami pun hanya melaksanakan tugas dan kalau kami belum dapat mengalahkannya, bagaimana saya dan Po Usute ada muka untuk menghadap para suhu di Lembah Naga Siluman? Oleh karena itu, sekali lagi, mohon kerelaan hati Totiang untuk menolong kami, atau lebih tepat lagi, menolong keluarga Chu dari rasa malu kalau sampai 2 orang murid dan wakil mereka kembali dikalahkan oleh musuh lama itu. Tosu tua itu merasa terdesak dan tersudut. Tentu saja dia merasa tidak enak sekali kalau menolak permintaan bantuan yang pada hakikatnya adalah membantu para sahabatnya, keluarga Chu itu. Padahal dahulu, di waktu mudanya, pernah Chu Han Bu menolongnya dari kekalahan, bahkan mungkin sekali kematian di tangan seorang musuh yang tangguh. Andai kata Lau Tek Chiang datang seorang diri, tentu dia mempunyai alasan untuk menolak, dan hatinya tidak akan bimbang ragu. Akan tetapi kini Tek Chiang datang menghadap bersama Po Kui Lok yang tentu saja sudah amat dipercayanya. Lau Si Chu, biar bagaimanapun juga, murid Kunlun Pai tidak boleh mempelajari ilmu itu. Totiang, saya bukan murid Kunlun Pai.
Maksud Pinto adalah Po Usute, dia tidak boleh sama sekali mempelajari ilmu itu, tepat dan sesuai dengan sumpahnya sebagai murid Kunlun Pai yang taat. Dan biarpun tidak ada peraturan melarang orang luar mempelajari ilmu itu, akan tetapi kalau Pinto berikan kepadamu, berarti Pinto yang bertanggung jawab kalau sampai kelak ilmu itu dipergunakan untuk membunuh orang. Totiang, apakah Totiang tidak percaya kepada saya dan tidak percaya kepada Po Usute? Sudah kami ceritakan bahwa kami membutuhkan ilmu itu hanya untuk menandingi ilmu yang serupa dari musuh keluarga Chu. Baiklah, Lou Sichu. Pinto mengingat akan kebaikan-kebaikan keluarga Chu, memberi kesempatan kepadamu untuk mempelajari ilmu itu. Akan tetapi ada syarat-syaratnya. Apakah syaratnya, Totiang? Pertama, si Chu harus bersumpah bahwa ilmu itu hanya khusus dipelajari untuk menghadapi ilmu musuh keluarga Chu itu. Dan kedua, ilmu itu hanya khusus dipelajari di dalam ruangan perpustakaan di mana kitab itu disimpan, sama sekali kitab itu tidak boleh dibawa keluar dari ruangan perpustakaan. Dan ketiga, si Chu hanya Pinto beri waktu 1 bulan saja untuk mempelajarinya. Setelah lewat sebulan, si Chu sudah harus meninggalkan ruangan perpustakaan itu dan meninggalkan pula kuil ini agar tidak mengingatkan Pinto bahwa Pinto telah melakukan pelanggaran. Baiklah, Totiang dan terima kasih atas kebaikan hati Totiang. Saya akan bersumpah sekarang juga. Lou Tekciang lalu diajak ke depan meja sembahyang dan di depan meja sembahyang ini Tekciang mengucapkan sumpahnya dengan suara lantang. Tecu Lou Tekciang bersumpah bahwa Tecu yang diberi kesempatan mempelajari ilmu Sin Leong Hokang akan mempergunakan ilmu itu untuk menghadapi ilmu suara suling dari keluarga Kam, tidak untuk keperluan lain. Kalau Tecu melanggar sumpah ini, semoga Tecu dijatuhi hukuman tewas di tangan musuh-musuh Tecu. Cukup, si Chu, kata Tosu tua itu dengan hati lega. Dia sama sekali tidak tahu bahwa diam-diam Tekciang mentertawakan sumpah itu. Orang seperti Tekciang ini mana bisa mengucapkan sumpah dengan bersungguh hati? Dia hanya bersumpah sebagai siasat saja. Bahkan Po Kui Lok sendiri pun tidak menduga akan hal ini, demikian pandainya Tekciang membawa diri dan bersandiwara. Po Usute, engkaulah yang mengawasi agar Lou Sichu memenuhi janjinya dan tidak membawa kitab itu keluar dari ruangan perpustakaan, bergilir dengan murid keponakanmu. Tosu itu mengambil sebuah genta dan membunyikan genta itu. Terdengar suara nyaring berkelening dan tak lama kemudian dari pintu belakang muncullah seorang gadis yang berpakaian ringkas dan membawa pedang di punggungnya. Gadis ini memakai pakaian ringkas sederhana, wajahnya tidak dirias, tanpa bedak dan gincu, bahkan rambutnya pun hanya digelung secara sederhana sekali. Akan tetapi harus diakui bahwa gadis ini manis bukan main, dan tubuhnya padat dan ramping. Seorang gadis berusia 17 tahun yang manis dan juga kelihatan gagah dengan gerak-gerik yang tangkas. Gadis itu maju dan berlutut di depan Hong Tan Tosu dan terdengar suara halus merdu dari bibirnya yang merah. Suhu memanggil Tecu. Ada perintah apakah, Suhu? Tosu tua itu tersenyum, agaknya bangga kepada muridnya yang selain manis juga amat berbakti ini. Kui Eng, engkau belum pernah bertemu dengan Susiokmu, paman gurumu, Po Kui Lok karena ketika 3 tahun yang lalu dia datang, engkau sedang memperdalam ilmu di Kunlun San. Nah, ini dia, berilah hormat kepada paman gurumu. Tosu itu menuding kepada Po Kui Lok yang memandang kagum kepada murid keponakannya yang baru sekali ini dilihatnya. Gadis bernama Chan Kui Eng itu bangkit dan menoleh kepada Po Kui Lok. Biarpun ia seorang gadis dewasa dan paman gurunya itu ternyata masih muda, namun ia tidak kelihatan canggung atau malu-malu. Sambil tersenyum sopan ia memberi hormat kepada Po Kui Lok. Po Ususiok, terimalah hormat Chan Kui Eng, murid keponakanmu. Kui Lok cepat membalas penghormatan itu. Ah, kiranya Su Heng mempunyai seorang murid perempuan yang begini gagah. Dan sudah pernah digembleng di Kunlun San pula? Nona. Susiok, seorang paman guru tidak menyebut Nona kepada murid keponakannya. Gadis itu memotong dan wajah Kui Lok menjadi merah. Biarpun usianya sudah 23 tahun kurang lebih, akan tetapi pengalamannya terhadap wanita masih nol. Baiklah, Kui Eng. Dan perkenalkan ini adalah Su Hengku sendiri, akan tetapi bukan saudara seperguruan di Kunlun Pai, melainkan dari guru lain. Namanya Lou Tekciang. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.